Pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Salam sehat untuk kita. Pada hari ini kita merencanakan melakukan koordinasi lebih lanjut terkait evaluasi juga terhadap penggunaan LMS Petraverse. Kemudian kita juga akan menyampaikan daftar kebutuhan data yang akan dibutuhkan untuk keperluan administrasi pengajaran. Dan yang terakhir adalah rencana untuk kolaborasi di mata kuliah kewarganegaraan. Oke, kita mungkin mulai dari agenda yang pertama. Mungkin saya izin Bu Felicia seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hari Senin kemarin kami melakukan pertemuan gitu ya dengan mahasiswa 2023 di mana mereka ini adalah peserta dari kelas Pancasila dan Kewarganegaraan di semester ini. Kami dalam pertemuan itu melakukan beberapa penyampaian informasi, termasuk juga untuk mengevaluasi pengalaman mereka menggunakan LMS Petraverse. Yang pertama tentunya menginformasikan dulu sekali lagi bahwa eh, mekanisme belajar untuk semester ini sudah menggunakan metode bauran atau blended learning. Artinya ada sesi di mana mereka ikut di pertemuan tatap muka, ada sesi di mana mereka ikut pertemuan maya atau belajar mandiri menggunakan perangkat digital. Dari aktivitas tersebut, kami juga melakukan survei, kami bilang survei kepuasan gitu ya, Bu Felicia dan Bu Candy juga Bu Jevi. Ini sudah saya share, apakah terlihat Ibu? Cukup Sudah, terlihat kah? sudah Ya, jelas, Bu. jadi saya kemarin melemparkan kurang lebih 10 pertanyaan Ibu, ingin mengevaluasi terkait dengan pengalaman mereka mengikuti pembelajaran menggunakan LMS Petraverse karena ini pengalaman pertama mahasiswa UPJ mengikuti proses belajar yang modelnya adalah gamifikasi. Kalau proses belajar blended learning atau proses belajar menggunakan platform digital sebenarnya sudah dimulai sejak COVID, jadi bukan hal yang baru lagi gitu. Nah, dari 10 pertanyaan, pertanyaan pertama yang saya sampaikan adalah saya ingin menggali tingkat ketertarikan mereka dalam mengikuti proses pembelajaran bauran, khususnya di LMS Petraverse. Ini juga pertanyaan yang saya ambil dari hasil report waktu uji coba LMS yang dilakukan oleh Petra. Kalau kita membandingkan dengan pembelajaran konvensional, tetap respon dari mereka itu sentimennya positif gitu ya. Mereka merasa tertarik dengan rata-rata di 3,86. Saya sampaikan dulu dari 852 peserta, dan minggu ini itu kebetulan di UPJ minggu online asinkronus, sehingga ketika kita mengundang, tadinya kenapa kita mengundang tatap muka, kenapa di minggu asinkronus, supaya mereka tidak ada bentrok jadwal. Hmm. Tapi kenyataannya, karena penyebabnya satu, karena ini minggu asinkronus, jadi mager Bu kayaknya ke kampus, jadi dari 852 yang datang cuma 139. Hmm. Sebagiannya lagi, mereka terpecah apa namanya kesanggupannya untuk hadir gara-gara ada kegiatan di program studi mereka. Jadi ada program himanya mereka, mau tidak mau hima juga butuh masa, butuh peserta, ya sudah tersedot ke sana. Ada lagi kemarin itu di program studi manajemen itu mengadakan seminar juga Ibu sebagai kuliah pengganti gitu ceritanya. Jadi memang wah ini rebut-rebutan lahan ceritanya gitu. Jadi Hmm. yang tersedot itu dari 852 sekitar 139. Rencananya hari ini kami akan melakukan apa namanya sharing informasi lewat email untuk mengajak teman-teman mahasiswa memberikan respon terhadap ketertarikan mengikuti pembelajaran bauran menggunakan LMS. Tapi so far dengan angka segini ini kami menganggap ini masih positif. Artinya memang mereka setuju bahwa pembelajaran di LMS Petraplus itu menarik. Karena kenapa saya simpulkan begitu? Saya kalau masuk ke LMS Petraverse mengikuti di setiap sesi itu kan biasanya di sebelahnya aktivitas itu ada discussion ya Bu. Di Hmm. discussion itu saya lihat potretnya, oh pada keren, pada oke, pada setuju, lebih mudah belajar. Jadi saya bilang, oh sepertinya anak-anak enjoy untuk mengikuti pembelajaran di RPetra. Kemudian di pertanyaan kedua, apakah mereka punya ketertarikan untuk menyelesaikan proses pembelajaran di LMS Petra itu? Mostly juga ini rata-ratanya di 3,86. Ini kita boleh anggap ini sebagai sentimen yang positif juga, respon yang positif juga dari teman-teman mahasiswa. Bagaimana LMS Petrafast memberikan pengalaman belajar? Apakah mudah diikuti dan mudah dipahami? Ini juga memberikan respon positif di 3,94. Kemudian proses di LMS Petra itu mampu meningkatkan minat belajar, ya.
Dari hasil diskusi juga mereka tertarik sekali mengikuti pembelajaran di Petra karena ada model baru. Bahkan ada yang beberapa ya langsung tadi seperti tadi Bu Velen, langsung menuntaskan gitu. Mungkin saking penasaran, ah saya tuntaskan aja langsung gitu. Terus di pertanyaan kelima, apakah merasa pembelajarannya lebih efektif dan efisien? 3,68 ini mungkin di angka rata-rata atau menengah. Kenapa? Karena memang waktu saya melakukan FGD beasiswa dengan mahasiswa, salah satu topik FGD beasiswa itu adalah budaya belajar online. Jadi respon mahasiswa itu untuk di UPJ khususnya kurang kurang tertarik kalau kebanyakan online karena mereka merasa mereka ditinggalkan. Hmm. Mereka merasa kayaknya dibebani aja deh Bu dengan tugas-tugas gitu kan ya. Kita Hmm. belajar sendiri, kita ini sendiri gitu. Dan mereka kesulitan Bu untuk belajar secara mandiri. Mungkin karena LMS Kolabor yang kami pakai saat ini memang muatan konten itu basisnya masih teks, Bu Alicia. Hmm. Nah, kemarin nanti di pertemuan di pertanyaan 10 saya bertanya, punya masukan apa untuk perbaikan pengajaran pembelajaran di UPJ? Ada dua hal yang direspon oleh mahasiswa. Yang pertama adalah eh, perbanyak materi dengan model video Hmm. supaya visualisasinya lebih mudah memahami konten yang akan mereka pelajari. Yang kedua adalah perbanyak kuis katanya, karena kuis itu menurut mereka membantu untuk mengevaluasi kemampuan mereka gitu. Nah, jadi di sini apakah efektif efisien? Saya bilang ini so-so. Sebenarnya mereka masih belum menemukan ekspektasi mereka yang ter terfasilitasi lewat LMS Kolabor gitu. Jadi untuk yang petal, tapi mostly di sini angka persentasenya juga tingginya ke arah positif ya, tingginya ke arah positif. Kemudian dapat diakses dengan mudah. Nah ini memang kemarin banyak ini Bu rame ini Bu, karena masalah aksesnya itu tidak hanya ketika login masuk, tetapi juga ketika mengerjakan aktivitas Bu Felicia. Misalkan kita menonton video tapi begitu klik tombol video, responnya error Hmm. atau ketika mengerjakan aktivitas kuis tiba-tiba nge-freeze jadi nggak bisa menyelesaikan. Kadang harus sign out lagi atau tunggu beberapa waktu kemudian sign in lagi. Jadi memang ada delay yang mereka jumpai ketika mau mengakses Petra. Kemudian pembelajaran ini apakah mampu meningkatkan kemampuan digitalisasi, literasi dan juga berpikir kritis ya, kreatif dan mandiri juga arahnya positif. Pembelajaran ini memenuhi aspek pembelajaran abad 21 positif. Apakah Petra merupakan bentuk pembelajaran yang mengimplementasikan perkembangan iptek? Karena ini juga bagian dari visi kami memajukan iptek gitu ya. Ternyata ini positif gitu. Dan untuk saran kritik, mostly yang terbanyak itu memberikan responnya di akses sih Bu Felicia, diakses. Jadi kayak tadi loading lama atau mungkin nggak bisa masuk gitu ya. Kami juga kemarin sudah menghimbau apabila ada kendala teknis, mohon untuk menghubungi di helpdesk melalui tombol need help yang ada di halaman depan. Sebelumnya juga kami memberikan tips dan triks ya Bu kepada mahasiswa bahwa kalau mau akses usahakan perangkatnya laptop karena RAM pada laptop atau PC jauh lebih mumpuni jika Hmm. dibandingkan pakai smartphone. Terus untuk yang web browser, usahakan di clear cache dulu. Mungkin lebih prioritasnya adalah Chrome ya, lebih baik Hmm. clear cache dulu supaya kan tumpukan URL history sebelumnya itu dibersihkan supaya memperlancar. Kemudian pastikan bandwidth Anda mumpuni juga gitu ya. Internet itu penting untuk mensupport pembelajaran digital. Nah, kemudian login dengan data yang benar. Kalau ada kendala, tinggal tekan helpdesk atau hubungi helpdesk. So far mahasiswa sih udah paham. Next, kalau hari-hari berikutnya mereka mengalami kendala lagi, ya mereka setidaknya sudah tahu tips dan triks bagaimana untuk mengakses AirPetra dengan lebih smooth lagi lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sementara potret dari mahasiswa, tapi so far dari kami menganggap ini masih respon yang positif untuk Felixi ya. Anak-anak happy, anak-anak bertemu dengan model baru, dan anak-anak bisa berkolaborasi. Jadi lucu tuh, ada satu prodi itu mereka ngerjainnya bareng-bareng, sehingga pas mengerjain kuis itu ya juga bareng-bareng gitu. Oh. Iya, iya, karena mereka ya alasan alibi pertama sih nggak tahu Bu. Jadi kalau sama teman kan jadi enak kalau misalkan ada kendala jadi langsung bisa tanya, bisa aja alibinya saya bilang. Kalau lebih seperti itu Bang Beres ya, iya, 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 menarik juga. Ya, terima iya, kasih Bu iya, Safitri untuk iya, survei yang dilakukan. Ini masukan untuk kita juga
khususnya yang tadi kendala-kendala teknis ini langsung sebetulnya sejak ada masalah itu kita juga sudah tindak lanjuti dengan tim teknis. Kita langsung berusaha cari tahu apa yang jadi kendala dan kita berusaha selesaikan dari sisi kita juga seperti itu agar tidak mengganggu proses pembelajaran yang berikutnya. Nah, ini mungkin saya akan juga presentasikan hasil yang dari sisi kita gitu ya. Nanti data lengkap juga akan kita berikan ke Bu Safitri. Ini sudah disiapkan oleh Javi, sudah dikompil untuk semua data selama 2 minggu. Ya mungkin berikutnya aja deh, Jeff. Jadi ini apa yang akan kita lakukan? Nah, ini kalau dari data yang kita dapatkan, Bu, ini dari kita kan melakukan briefing kepada semua mahasiswa UPJ itu tanggal 13 versi sebelum pemilu. Jadi kita ambil data minggu pertama itu antara 11 sampai 18, kemudian minggu kedua itu 19 sampai 25. Nah, kita lihat dari sini di minggu pertama itu sudah ada sekitar 45 anak yang menyelesaikan game yang pertama, sejarah perumusan Pancasila, kemudian kuisnya 38 orang. Sisanya masih satu-satu-satu. Nah, ini satu-satu ini ada satu anak yang sangat rajin, jadi sudah menyelesaikan bahkan mungkin di minggu pertama seperti itu karena ingin tahu dan sebagainya. Di minggu kedua ini ada tambahan 130 orang yang mengakses. Mungkin karena setelah briefing dan sebagainya mereka baru atau kelas atau baru didorong, nah mereka baru mulai mengakses. Di sini kalau kita lihat mereka sudah sampai chapter 2. Jadi mungkin dianggap minggu pertama itu chapter 1, anak-anak yang sudah ngambil pertama, di minggu keduanya itu mereka menyelesaikan yang chapter 2. Tapi masih lebih banyak yang di masih di chapter 1, activity pertama dan activity yang kedua itu yang semakin tinggi. Yang ke bawah ya ada sebagian. Nah, dari total 864 mahasiswa, ini yang sudah menyelesaikan secara total sampai dengan minggu kedua itu baru 195. Itu untuk menyelesaikan tadi kan kalau kita lihat dari sebarannya itu chapter 1 dan chapter 2 tadi, kegiatan pertama dan kegiatan kedua. Tapi yang belum menyelesaikan masih ada sekitar 700-an. Nah, dari sini kita lihat bahwa persentase yang selesai ini masih baru sekitar 22%, Bu. Jadi ini yang perlu kita dorong minimal untuk yang chapter 1 ya, seharusnya kan sudah masuk ke minggu pertama, terus mereka harusnya juga sudah mulai mengakses. Tapi pengalaman pribadi sih, Bu, anak-anak itu biasanya memang nunggu detik terakhir baru diselesaikan semua. Seperti itu. Jadi saya memberi kesempatan kepada mahasiswa, oke kamu bisa boleh main sampai selama 1 semester. Itu ya nunggu UAS loh Bu, baru Bener, diakses semua. bener. Terbukti Bu kemarin bertanya, Bu, tenggat waktunya sampai kapan gitu ya? Iya, Waduh, ini mencoba. Saya bilang ini latihan untuk Anda mengelola waktu ya, manajemen waktu saya bilang. Ya, kalau model Anda menumpuk di akhir, boleh-boleh saja saya bilang kan. Tapi awas stres ya, saya bilang. iya. Terus Kerjain semua. koneksinya error dan sebagainya yang Iya, seperti itu. betul, Jadi betul. ini agak susah. Nah, kalau dari persentase nilai sebenarnya di kiri yang ada di grafik ini, nah ini lebih ke arah nilai yang mereka dapatkan, Bu. Jadi memang sebagian besar itu nilainya sudah 100, sudah lengkap itu semua. Terus tapi ada hanya 8% yang nilainya 25. Tapi sebetulnya ini kan mereka punya kesempatan untuk mengulangi kembali. Jadi kalau memang yang nilainya kurang 25, 50 itu mungkin oh ya masih baru pertama kali ini menggunakan assessment seperti ini, mereka mungkin waktu melihat komik itu tidak memperhatikan juga. Nah, itu kan mereka bisa mengulangi. Itu keunggulannya dari model pembelajaran seperti ini. Jadi biar mereka bisa secara nggak langsung membuat capaian pembelajaran itu tercapai karena mereka mengulangi Ya, dengan secara sadar seperti itu. iya, iya, setuju. Oh, izin Bu Valencia, Hmm, untuk yang betul. model kuis Mm-mm. itu hanya bisa diulang 2 kali ya Bu, dan dia akan Oh iya, iya, merekam betul, betul. skor yang tertinggi ya. Iya, iya, betul, betul. Iya, iya, Ya iya, iya. mudah-mudahan anak yang nilainya 25 ini masih baru 1 kali, jadi Oh mungkin iya, punya kesempatan untuk mengulang saya kembali. saya saya coba gitu kan ya waktu pertama kali ikut kuis, waduh, skornya di bawah 60, malu-maluin aja nih saya bilang nanti kalau saya tanyakan ke mahasiswa, jadi pembanding masih gitu. Terus saya coba, oh ternyata masih bisa lagi, oh syukurlah kalau masih bisa lagi ternyata. Ya tapi kalau untuk kuis memang kayaknya dua dua kali karena nggak bisa lagi gitu Iya, ikut. iya. Memang kita mungkin batasi juga biar nggak Ya, ya, masukin juga, biar mereka serius ya, juga. ya, Itu ya bisa kita betul. ingatkan aja kan masih ada sampai yang chapter kelima. Seperti itu. Mungkin berikutnya, Jeff. Nah, kalau komentar ini eh, lebih banyak, memang ada yang mereka lebih banyak mengapresiasi dari sisi animasi dan visualnya, kemudian dari sisi engagementnya, dan juga dari sisi kontennya. Tapi memang ada beberapa yang dari sisi improvement mereka minta. Mungkin ya mereka ada kendala error dan sebagainya ketika menggunakan modul ini. Dan juga ada beberapa komentar umum. Nah, ini lengkapnya itu cukup besar filenya. Nanti kita akan kirimkan, mungkin nanti Javi akan kirimkan ke Bu Safitri 800 data tersebut, Bu Safitri. Iya, iya. Kalau kalau di Petra udah pakai Office 365, apa nanti kita pakai fasilitas OneDrive kali Bu Felicia ya?
Oh ya, heeh. supaya bisa enak sharing-sharing datanya. Betul, betul. Nah, apa Bu, Ya, nanti bisa dikoordinasikan dengan Candy dan Jevi untuk ya, maunya disimpan di mana. Karena filenya cukup besar sih. ya, Terus ya. Oke. sebetulnya ada ini seharusnya Candy juga sudah mungkin sudah pernah jelaskan ke Ibu karena UPJ ini sebagai salah satu mitra kita yang menggunakan Pancasila yang pertama juga. Jadi itu kita berikan open access ke semua modul Bu. Iya, Jadi biar iya, teman-teman yang UPJ itu juga bisa melihat modul yang lain, mungkin iya, di eh, dosen-dosen juga kalau kepingin lihat modul yang lain gitu ya, kita kan ada manajemen, ada K3, ada technopreneurship, mungkin kewirausahaannya bisa juga menggunakan technopreneurship juga monggo seperti itu. Itu kita open semua, sehingga nanti bisa dilihat lah mumpung dalam periode penggunaan ini sekaligus bisa dieksplorasi untuk penggunaannya gitu Bu Safitri. Nanti kita juga I- bisa minta masukan ya kalau seandainya ada masukan untuk modul-modul yang lain juga Bu Safitri selain yang Pancasila iya. dari Izin menambahkan Bu Felicia untuk akses ke modul lain kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kebetulan memang untuk next semester itu ada 3 mata kuliah yang kami rencanakan Bu menggunakan Petra. Kebetulan modulnya sudah ada semua sepertinya. Ada agama, kemudian Hmm. ada kalau di Petra namanya technopreneurship itu nanti kami konversi ke wawasan kewirausahaan gitu ya. Kemudian ada bahasa Inggris. Hmm. Jadi ada 3 modul. Nanti juga kami mungkin setelah UTS atau pas minggu UTS rencananya juga akan mengundang teman-teman dosen pengampu dari 3 mata kuliah tersebut untuk diperkenalkan. Kemudian kami pinjamkan akses menggunakan akun saya supaya mereka bisa eh, trial gitu ya. Hmm. Dan sehingga nanti kalau memang di-approve oleh pimpinan untuk 3 mata kuliah tersebut di next semester. Nah, kita nanti akan berbicara, nanti akan ada pertemuan lagi antara TLC, dosen pengampu, dan tim Petra juga, Bu Felicia. Seperti sebelumnya ketika kita mau mempersiapkan semester Hmm. genap di Pancasila. Jadi Hmm. terima kasih, Bu Felicia. Iya, Ya, ini masih ada tambahan lagi belum enggak ya, Jeff? Setelah ini slide-nya. Oh ya, nah ini untuk yang beberapa informasi tambahan dua anak ini Bu yang sudah iya, menyelesaikan. iya, betul. Luar biasa dua anak ini mungkin perlu Iya, kita kasih iya nanti apresiasi gitu dikasih apresiasi bener. dari Petra Plus Kebetulan, juga. iya nanti dikasih semacamnya penghargaan apa gitu dari TLC ya untuk anak-anak yang ini. Karena memang yang bertanya kemarin itu yang atas nama Siti Nursisha itu Bu. Oh, Jadi iya, dia iya. dari informatika kebetulan jadi nanya, Bu kalau udah saya selesaikan boleh tidak? Boleh saya bilang. Tapi ternyata yang tadi malah, aduh baru 195. Nanti kalau boleh laporan yang ini disegerakan Hmm. karena ini saya attach, nanti akan saya koordinasikan dengan komunikasikan dengan mahasiswa kaprodinya supaya sama-sama Hmm. mendorong anak-anak bisa menuntaskan pembelajaran itu. Ya, jadi nanti PPT-nya juga diberikan itu ya, Jeff, sekaligus sama datanya itu. Betul, betul. Nah, kalau yang masalah kemarin yang paling banyak itu di hari Jumat 23 Februari itu, minggu kemarin ini yang ada beberapa laporan. Sepertinya memang anak-anak mengakses bersamaan juga Ya. saat itu, plus mungkin dari Petra juga mengakses. Jadi Hmm. itu ada terjadi tabrakan. Tapi kita memang masih menyelidiki juga kalau yang dari sisi yang error ketika sudah masuk. Kemungkinan kalau yang errornya itu ketika login, nah itu ketika bertabrakan, semua Ya, masuk betul, bersamaan. betul. Tapi Iya. kalau error yang sudah terjadi di dalam, ini sepertinya ada kayak ada masalah di dalam sistem kita sendiri atau ketika load dari modul itu. Nah, memang Ya, saat ini kita sedang proses untuk pengembangan dari sisi Petraverse juga. Jadi cara kerja Petraverse yang lama ini, jadi ini kan masih menggunakan sistem yang awal yang kita kembangkan, itu kita harus tarik dulu semua Bu, Savitri, semua harus hmm. download dahulu. Jadi seringkali itu yang berat Oke. seperti itu. Dan ketika jaringan itu kurang stabil, itu terjadi error tadi karena yang ditarik ini belum lengkap. Hmm. Informasi yang dari modul tersebut, setiap kali membuka gitu, kita perlu menarik semua informasinya dahulu. Nah, ini Oke. sedang kita kembangkan untuk bisa nanti ke depannya Petrafis itu bisa bertahap pengambilan datanya, sehingga nggak berat di Oke. depan. Oke. Nggak, sehingga tidak membutuhkan mungkin bandwidth yang terlalu besar juga di depan seperti itu. Jadi kendala teknis yang error di dalam proses itu kemungkinan karena itu, tetapi kita juga masih menyelidiki dari tim teknis untuk bagaimana kita bisa meminimalisasi gitu ya ketika kita masih ada 700 anak nih. Saya khawatir juga Hmm. kalau langsung semuanya buarengan gitu terus ya crash nanti kan kalau Ya, seperti ya, itu. ya. Padahal memang Nice. kita siapkan server itu cukup besar seharusnya. Makanya kita juga Ya, menilai penggunaan server pada saat penggunaan bersamaan. Mungkin nanti minta jadwalnya eh, Pancasila dan Kewarganegaraan di UPJ. Ini saya juga minta data dari DMU Petra untuk jadwalnya Pancasila. Kita mau lihat trafficnya pada jadwal iya, tersebut. ada di mana? Iya, Mm-mm. paham, 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 Apakah paham. kita perlu nambah kapasitas server kita untuk ini Iya, biar bisa lancar atau iya, ini sebenarnya servernya masih mungkin masih lebar gitu ya. Berarti ada kan ada masalah yang lain.
Iya, iya, iya. Kalau tadi jadwal sesuai yang disampaikan Bu Hmm. Valencia, Berarti kalau Senin Jumat ya Bu? dedicatednya itu Selasa dan Selasa, Jumat. Selasa Tapi Jumat. pada waktu sosialisasi hari kemarin, saya sampaikan bahwa pembelajaran blended itu tidak terkunci pada satu waktu. Jadi Mm-mm. kalian bisa akses di Senin, bisa akses di Rabu. Intinya kan adalah time management saya bilang. Jadi semoga dengan sosialisasi itu memahamkan mereka. Jadi tidak hanya bertumpuk di Selasa, tidak Mm-mm. hanya bertumpuk di Jumat gitu. Tapi tadi juga ada pengecualian untuk mereka-mereka yang pengen bareng-bareng gitu Malaysia. Tapi kalau bareng-barengnya cuma beberapa anak ya Iya, tidak apa-apa Bu. betul, betul. Kalau bareng-bareng juga kan nggak mungkin langsung itu ya, semaksimal itu jumlahnya. Oke, Mm. oke Bu Valencia. Iya, nanti ini Oke, saya ya, butuhkan untuk laporan saya juga di progres pembelajaran ya, ini. ya Bu Savitri. Oke, Terima kasih. Thank you, Jeff. oke. Mungkin Ya. sebelum kita masuk ke agenda berikutnya, barangkali ada yang ingin disampaikan, Pak Yusuf, karena Pak Yusuf juga pasti ada koordinasi dengan teman-teman mahasiswa di kelasnya lewat WhatsApp group gitu ya. Monggo Pak Yusuf disampaikan. Baik, terima kasih banyak Bu Safitri. Semuanya selamat pagi, Bu Oke, Pak. Felicia, kemudian Mbak Devi, Mbak Kendi, Mas Hendra, dan Mas Christoph ya. Mohon maaf sebelumnya tadi memang sebetulnya hari ini juga saya ada jadwal rapat ya karena kebetulan di UIN juga home base-nya. Lalu teman-teman dosen yang lain itu semua sedang mengajar Bu Saf. Jadi mohon maaf kalau tidak bisa join uh, Bapak Ibu semuanya. Jadi harap dimaklumi gitu ya. Terus kemudian terkait dengan evaluasi pembelajaran kita, terutama mata kuliah PKN yang menggunakan LMS Petraverse ini, saya kira kalau dari sepintas paparan yang sudah disampaikan dan dikoordinasikan oleh Bu Felicia tadi, memang so far so good ya respon ataupun antusiasme dari anak-anak. Tapi saya kira itu mungkin masih belum bisa saya katakan mewakili seluruhnya karena memang dalam pelaksanaannya tentu ada plus minus ataupun hal-hal yang memang masih perlu kita perbaiki. Yang pertama terkait dengan Petraverse sendiri tentu kalau dari saya pribadi sih sangat mengapresiasi ya dan ini merupakan langkah baru dalam inovasi model pembelajaran di mana ini pertama kalinya ya bagi saya terutama yang home base-nya di kampus negeri itu merasakan sensasi yang berbeda dan juga tantangan gitu ya untuk menghadapi tadi perkembangan digital dan model pembelajaran yang disesuaikan dengan budaya akademik anak-anak masa kini. Dan memang kalau secara respon, anak-anak itu sungguh antusias ya ketika saya katakan kita kelas di semester ini full mungkin blended learning-nya sebagian besar 60% itu kita menggunakan gamifikasi. Dari awal situ mereka ya mungkin terbayang bahwa kita akan bermain game disimulasikan sebagaimana mungkin layaknya mereka bermain game di handphone mereka gitu ya di gadget mereka. Tapi pada kenyataannya memang setelah lebih kurang kita berjalan 3 mingguan ya, minggu ketiga ini. Jadi ada beberapa hal yang tadi terkendala terkait teknis yang tidak bisa mengakses, kemudian juga tidak bisa full mengikuti proses pembelajaran sebagaimana yang sudah diinstruksikan oleh dosen. Nah, kalau dari kita, tentu dari awal memang sudah mengarahkan ya sejak sosialisasi, termasuk juga bagaimana menggunakan Petraverse, makhluk apa sih Petraverse ini gitu ya. Itu udah saya sampaikan ke teman-teman semua dengan bahasa yang sesederhana mungkin dan forum diskusi pun juga tidak tertutup hanya pada saat kelas gitu ya. Grup WhatsApp itu saya selalu 24 jam. Sekalipun mereka me-WhatsApp di grup itu sudah lewat jam kerja, itu pasti saya tanggapin, saya balas gitu ya. Cuma memang tadi kita bisa melihat bahwa tidak bisa mengeneralisir seluruh anak-anak atau mahasiswa itu bisa mengikuti apa yang kita instruksikan ya. Kadang sudah diberikan petunjuk pun mereka masih aja banyak yang pertanyaan-pertanyaan sederhana yang seharusnya itu tidak ditanyakan kembali ditanyakan gitu. Kayak bagaimana cara aksesnya Pak ini gimana ya kalau nggak bisa login saya sudah klik user dan juga passwordnya sesuai dengan yang tertera lalu sudah klik yang mencocokkan gambar dan seterusnya gitu. Tapi pas masuk nggak bisa. Dan saya selalu arahkan teman-teman itu supaya menggunakan helpdesk yang sudah disediakan. Dan ada grup Telegram, ada di grup WhatsApp itu. Kebanyakan tadi kalau yang saya lihat di laporan itu kan yang per 23 Februari hanya pagi 6, siangnya 3. Padahal di saat itu kita full kelas, kami ya ada 4 orang dosen yang mengambil MK Pancasila, itu satu hari dari pukul setengah 8 sampai jam 6 sore, Bu. Itu akses pasti akan sangat crowded sekali. Maka seminggu pertama hampir sebagian mungkin kalau kita bicara persentase hanya sekitar 10 sampai 20% yang sukses login ke Petraverse. Di sisi yang lain, saya pun juga mengingatkan
seperti tadi yang disampaikan Gustaf bahwa ini tuh bisa diakses kapanpun. Kita nggak terpaku pada waktu perkuliahan saja. Kalau kalian terkendala, kalian bisa gunakan waktu luang. Misalnya lagi insom gitu, nggak bisa tidur daripada buka yang enggak, mending akses Petraverse saya bilang. Itu dilakukan beberapa, tapi ya itu tadi karena kita tidak bisa layaknya CCTV memantau teman-teman semuanya mahasiswa. Jadi ya kalau yang memang mereka itu orangnya vokal gitu ya, aktif, pasti dia akan menyampaikan itu di grup. Tapi kalau yang dia cenderung pasif, ini pun akan terkesan diam saja. Ditanya pun juga kadang diam saja. Jadi ya perlu dijapri gitu ya. Nah itu satu terkait dengan respon ya. Lalu untuk konten ataupun penggunaan Petraverse sendiri ya, kebetulan kan memang kami para dosen yang pengampu ini juga diberikan akun. Nah, akunnya itu kan kalau tidak salah masih student juga ya, sama dengan teman-teman mahasiswa. Nah, artinya sebetulnya di sini yang jadi problem buat kita itu adalah bagaimana cara kita mendetek mahasiswa itu betul-betul sudah mengerjakan instruksi yang kita arahkan. Karena kan itu dibagi, ada tadi sekitar 5 chapter dengan kuis ya, total itu ada 12 kalau nggak salah yang di PKN itu. Kita bagi sesuai dengan waktunya. Sebetulnya saya instruksikan ke mereka, minggu ini kerjakan yang ini, tema ini gitu ya. Terus kerjakan kuisnya juga. Lalu dan seterusnya gitu ya sampai kita minggu ke-6 ya Busak atau ke-7 ya yang online based on Petraverse LMS-nya. Nah, itu ternyata ada yang sampai minggu ketiga ini dia mungkin belum bisa login, tapi ketika saya minta datanya, tolong di list siapa nama-namanya. Itu mereka nggak mau gitu, maksudnya nggak memberikan feedback yang kita kan nggak bisa menelusuri hal itu gitu ya. Dan mungkin nanti bisa dibantu untuk mendetek record dari akses mahasiswanya di LMS Petraverse tadi. Satu itu ya yang soal penggunaan, dan dosen tidak bisa men-scroll kalau belum, artinya kita kan memang harus menyelesaikan layaknya mahasiswa juga ya, ngerjain modul segala macam gitu ya. Dan saya masih coba juga sampai sejauh mana nih trial and error-nya. In case saya menemukan misalnya tadi di tengah jalan sedang memutar materi terus tiba-tiba ngilang, atau misalkan sudah menyelesaikan materi chapter 1 mau masuk ke kuis itu masih kelok lama banget gitu. Jadi sampai 2 3 kali atau bahkan 5 kali untuk mereload materinya itu baru dia kebuka. Dan kadang kan kalau yang kuis di akhir materi atau di chapternya itu misalkan sejarah rumusan Pancasila 1 Juni 1945, itu di ending kan ada 4 pertanyaan kuis simple gitu ya yang harus dikerjakan. Saya juga coba-coba gitu ya, misalnya cobain salahin lah gitu lah. Dan itu kan kalau yang di materi bisa diulang berkali-kali. Tapi kalau yang di kuis itu hanya 2 kali percobaan ya kalau tidak salah. Saya coba ngerjain 2 kali gitu kan. Dengan asumsi bahwa ya coba ngecek dulu nih. Nah, itu pun juga dilakukan oleh mahasiswa, dan saya sebetulnya yang agak kerepotan ini bagaimana menelusuri sejauh mana pemahaman atau internalisasi materi yang didapat oleh mahasiswa ini dengan catatan tadi karena mereka tidak bisa kita pantau jujur gitu ya, maksud saya jujur itu dalam tanda kutip tadi, bisa saja dibantu temannya atau mengerjakannya tadi secara kolektif, ini jawabannya apa dong? Nomor 1 dong, misalnya 15 soal gitu kan. Akhirnya, bentar dulu deh, saya cari dulu di Google jawabannya, ada yang begitu. Ini yang saya temukan, dan jujur mahasiswa ada yang cerita ke saya begitu gitu. Gampang kok Pak, saya bisa ngikutin, kalaupun nggak bisa, saya bisa cari jawabannya. Maksudnya apa ya, kayak, nggak apa-apa, saya hargai kepolosan mereka bercerita seperti itu gitu ya, itu kan jadi evaluasi buat kita. Terus yang soal laman diskusi. Nah, laman diskusi ini saya beberapa kali memang kan kita diinstruksikan, kita full based on Petraverse, dan juga saya bilang karena memang 2 mingguan 3 mingguan ini masih kendala, saya combine dengan kolabor, lalu kemudian juga dengan LMS kolabor yang UPJ ya Bu, kemudian juga dengan pertemuan sinkronus lewat Jmeet atau Zoom. Karena kalau misalkan mereka dipaksa dalam tanda kutip gitu ya, akses Petraverse full 2,5 jam selama jam perkuliahan, mungkin kalau yang tidak ada kesulitan akses, dia enjoy. Dia bisa menyelesaikan 1, 2, atau bahkan 3 materi sekaligus gitu ya. Tapi kalau yang kesulitan masuk sampai saat ini mungkin belum bisa masuk gitu ya, itu mereka mengeluh. Gimana sih Pak, ini gak enak banget belajarnya gitu. Saya jadi ketinggalan, lebih enak kayaknya online via Zoom gitu, atau ketemu langsung, ada yang seperti itu. Nah, artinya di sini sebetulnya adalah ya koreksi ya sedikit apabila saya memang ya minim tadi infonya terkait dengan laman diskusi, kemudian juga akses materi tersebut. Ini saya berapa kali kirim komentar gitu kan, dan itu dibatasi 200 kata. Artinya saya pun juga hanya memancing lewat pertanyaan-pertanyaan simple yang itu harusnya ditanggapi oleh mahasiswa. Tapi nyatanya saya lihat hanya ada sekitar 1 atau 2 komentar saya atau pertanyaan yang saya lontarkan yang muncul. Dan yang berikutnya, problemnya mungkin bagi saya adalah tidak bisa mendetek ini siapa yang membalas reply saya, karena hanya muncul di situ NIM.
tidak nama dan tidak ada asal prodi. Nah, itu kesulitan buat kita. Artinya di sini kalau yang laman diskusinya itu saya katakan belum bisa kita kita manfaatkan untuk kriteria penilaian gitu ya untuk yang laman diskusi. Kalau yang lain overall sih sejauh ini saya pikir kalau dari saya pribadi ya dan sebagian besar teman-teman dosen juga responnya positif dan hanya kami minta arahan dan teknis terkait tadi bagaimana pengelolaan nilai karena saya dan teman-teman yang lain pasti punya treatment yang berbeda, Bu. Kalau saya jujur tadi dalam waktu 2,5 jam misalnya jam perkuliahan berapa 150 menit itu saya combine tadi anak-anak kalau nggak bisa akses laman diskusi tolong buka kolabor. Saya pun tetap memasukkan materi-materi inti Pancasila Busap di dalam kolabor. Artinya mereka tugas-tugas yang sifatnya kelompok itu saya arahkan di kolabor, tapi kalau yang sifatnya individu, kuis, materi dan pengerjaan itu semua full Petrapes. Jadi teman-teman jangan saya katakan jangan boleh akses bareng-bareng tapi jangan kerjasama ya. Artinya sebetulnya kembali ke mereka kejujurannya. Cuma karena ini memang mata kuliah PKN bagi kami ya dari dosen pengampu untuk melihat tolak ukur ya CPL-nya itu sejauh mana sudah berhasil atau tidak ini yang masih jadi kendala buat kita karena biasa kan tatap muka itu bisa dilihat dari aspek afektifnya selain psikomotorik dan juga kognitif ya ini yang kita tidak bisa melihat hal itu mungkin sementara itu Bu nanti kalau ada tanggapan dari teman-teman yang lain saya sampaikan di forum ini makasih Bu Saf Bu Felicia. Ya, terima kasih Pak Yusuf untuk catatannya. Sayang sekali memang tidak bisa hadir untuk teman-teman yang lain. Padahal kalau lihat jadwal, seharusnya hari Selasa ini kan memang jadwal ngajar di UPJ juga ya Pak Yusuf. Seharusnya bisa hadir dong, gitu kan Iya. ya. Iya, jadi itu bukan alasan juga gitu. Tapi oke lah kita hargai ya kesibukan teman-teman semua gitu. Karena harapannya kalau teman-teman yang lain datang kan bisa berdiskusi lebih banyak lagi, tentu mendapatkan masukan juga dari banyak lagi gitu ya. Yang kedua adalah terkait dengan respon teknis tadi sudah dijelaskan oleh Bu Valesia dan eh, respon dari survei juga sudah disampaikan. UPJ juga melakukan survei, kemudian dari Petra juga sudah melakukan survei, namun memang angka keterlibatan atau angka keikutsertaan dari mahasiswa itu memang masih rendah. Oleh karena itu seharusnya memang dari dosen pengampu juga melakukan pendampingan setiap minggunya. Kemarin juga saya kaget juga gitu ya kalau digambarkan dosen pengampu yang tadinya terbiasa bertemu di kelas tiba-tiba jadi online sehingga menjadi makan gaji buta itu saya kaget juga gitu mendengar respon itu kok begitu gitu ya cara responnya padahal kita sudah berlatih ya di tanggal 17 Januari ketika di program Lecturer Improvement Series gitu ya, bagaimana pembelajaran blended ini benar-benar tantangan kita. Tapi yang saya sendiri mewakili TLC garis bawahi adalah ini adalah fase kita beradaptasi. Sebenarnya di UPJ itu untuk blended learning itu sudah dilakukan sejak COVID. Mungkin Pak Yusuf juga sudah mengikuti itu gitu ya. Sampai dengan semester ini pun kami masih menerapkan blended learning juga. Tapi bedanya di porsi online dan offline. Jadi kalau blended learning-nya UPJ itu tatap mukanya itu lebih banyak dibandingkan dengan sesi online. Karena online-nya kan hanya ada di minggu keempat dan minggu ke-12. Sisanya adalah tatap muka. Artinya mahasiswa masih merasa kehadiran dosen itu memang menjadi support mereka dalam belajar. Nah, di sisi yang lain, kita juga menerapkan blended learning. Blended learning itu memang porsinya lebih mengedepankan kemampuan student center learning-nya. Jadi memang kalau kita lihat ya memang porsi online-nya jauh lebih banyak supaya mereka lebih mandiri, mereka lebih bisa berinisiatif gitu ya memecahkan problem yang mereka hadapi. Ya termasuklah tadi ya kalau misalkan problem teknis juga itu termasuk cakupan problem. Mereka harus beradaptasi dengan budaya belajar online. Itu pelan-pelan. Jadi karena ini adalah semester pertama nih blended learning yang jam online-nya jauh lebih panjang dibandingkan dengan jam offline-nya sehingga benturan itu pasti masih tinggi. Itu masih diterima, itu masih dalam kapasitas wajar gitu ya karena toh nanti di semester kedepannya pelan-pelan kita akan budayakan lagi pelan-pelan sampailah nanti ada momen di mana semua orang sudah terbiasa dengan budaya belajar online ini. Nah, tadi disinggung lagi bahwa berbicara budaya online itu kita juga mengedepankan kemampuan OBE-nya peserta pelajar ya, bahwa mereka itu ada di usia dewasa, yang mereka sudah paham mereka mau belajar apa. Di OBE juga akan menekankan bukan lagi pada konten, tapi menekankan bagaimana target pembelajaran ini bisa dicapai. Dari semua yang sudah mengikuti pembelajaran di angka 195, tadi Ibu Valesia mengatakan ada 2 orang yang sudah menuntaskan, padahal kita itu udah ada
target mingguan. RPS juga sudah disampaikan kepada teman-teman dosen pengampu. Saya juga sudah mengkoordinasikan ini polanya. Jadi mungkin saya share screen saja. Saya juga udah kirim data ini ke Bu Candy. Jadi ini saya sampai bikin model begini supaya semua kita punya cara pandang yang sama gitu ya, bahwa kan di Petra juga kemarin udah share RPS versi lengkapnya. Saya juga membaca bahwa oh ternyata ini target. Jadi kalau di Blended Learning itu ada rincian online, ada rincian offline. Kita udah sepakat offline akan diisi oleh aktivitas apa saja dan online akan diisi oleh aktivitas apa saja. Ini target pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, dan seterusnya. Di sini sampai ada tanggal gitu ya. Sehingga inilah yang menjadi target mereka per minggu. Nah, cuman mereka mau menyelesaikannya per minggu kah, per 2 minggu kah, atau ditumpuk nanti menjelang UTS, yaitu itu cara kerja mereka. Bagaimanapun mereka harus berlatih itu. Nah, ini kemarin juga sudah kita sosialisasikan ke teman-teman mahasiswa, jadi mahasiswa jadi tahu gitu. Cuman memang nanti kami dari TLC akan melakukan koordinasi lagi. Jujur tidak mudah, angka 852 ya terakhir itu untuk mahasiswa itu bukan angka yang sedikit untuk dikoordinasikan. Kita udah mencoba berbagai moda komunikasi ya, email, tapi mahasiswa UPJ nggak baca email gitu kan ya. Mau pakai WhatsApp, daya tampungnya cuma 100-an, sementara 800 kalau dibikin grup lagi banyak banget grup WhatsApp, udah pusing sendiri gitu kan ya. Akhirnya, oh ketemu ada Telegram nih yang daya tampungnya 2000. Di Telegram itu kalau Pak Yusuf ikut join berkali-kali disampaikan informasi ini ya target pembelajaran mingguannya ini ya, tapi memang tidak ada respon karena memang ya itu tadi mungkin selama ini budaya belajarnya terfasilitasi gitu ya, terfasilitasi oleh dosen ketemu langsung, kalau nggak diingatkan mereka lupa gitu ya. Tidak ada inisiatif untuk mau belajar sendiri, jadi student center learningnya tuh memang benar-benar belum apa namanya terbudaya gitu. Nah, ini memang berat, tidak mudah. Jangankan untuk mahasiswa, untuk saya TLC mendampingi dosen juga untuk OBE ini, wah itu bentuk apa istilahnya debat kusirnya banyak gitu ya, tapi ya dinikmati karena ini proses. Cuman memang terkait dengan mekanisme monitoring, sebagaimana disampaikan oleh Petra juga pada koordinasi sebelumnya, bahwa interface saat ini masih di level student. Jadi belum ada interface di level teacher yang sifatnya kita bisa ikut monitor. Nah, makanya hari ini juga kita sekaligus untuk berdiskusi kira-kira data apa yang kita butuhkan. Kalau dari Excel ini, kita butuh istilahnya kita data presensi. Data presensi berarti data keikutsertaan mereka kali ya Bu Felicia. Berapa jumlah mahasiswa yang sudah menuntaskan itu diasumsikan sebagai presensi. Karena kita presensi inputnya per minggu, berarti kita per topik ini. Jadi di pertemuan kedua itu kita belum ada apa-apa, cuma ikut video dulu aja deh, video, kemudian mereka diskusi gitu ya. Karena kita live interface-nya student, makanya kita juga tidak bisa replay diskusinya, tidak bisa monitor diskusinya mungkin ya. Mungkin nanti ada tips dari Bu Felicia bagaimana untuk menyikapi diskusi yang ada. Tapi saya berterima kasih sama Pak Yusuf sudah berinisiatif bahwa memang kolabor tetap hidup gitu. Nah, cuman saya bukan akun admin ya, jadi belum belum bisa memonitor satu persatu aktivitas dosen di kolabor. Saya sampai hari ini tuh dibantu dengan Mas Kristo untuk memonitor aktivitas pembelajaran di kolabor dosen seperti apa gitu ya, apakah memang memfasilitasi proses belajar mahasiswa atau tidak. Kemudian nanti selain presensi ada nilai kuis karena kalau kita perhatikan aktivitasnya ini saya batasi Bu Fel, pertemuan 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah sampai ke sini minimal sampai dari introduction sampai ketemu mini games Pancasila dengan rincian ini. Tadinya saya mau minta respon dari teman-teman dosen pengampu mata kuliah Pancasila, tapi belum ada respon. Jadi, oh ya sudah, ini saya karena waktu berjalan terus, saya bilang, oh udah mungkin saya mendahului gitu ya izin, tapi nanti Pak Yusuf mungkin boleh mewakili dosen bagaimana untuk data ini yang kita butuhkan presensinya, karena kan ada keikutsertaannya, kemudian ada nilai kuis, karena ada kuis di sini, kemudian ada diskusi gitu ya, itu juga bentuk partisipasinya mereka lah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini data yang kurang lebih kami perlukan, sambil nanti kami mempelajari data yang akan dikirim oleh tim Petra. Seperti yang Bu Felicia sampaikan tadi. Cuman yang dikolabor nanti mungkin saya akan monitor dibantu sama Mas Kristo kelengkapan teman-teman dosen dalam menyiapkan atribut ajarnya. Nih, mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Felicia dan teman-teman dari Petra, silakan. Ya, mungkin saya akan tunjukkan data mentah kita itu seperti apa gitu ya Bu Safitri.
Javi atau Candy mungkin bisa bantu share yang sampel data yang paling tidak yang sebagian gitu ya, yang tadi bisa kelihatan yang chapter 1 itu siapa saja mengakses. Jadi sebetulnya kita bisa men-trace sih kalau memang kita mau mentargetkan anak-anak itu setiap minggu misalnya, oh minggu ini kamu harus sudah sampai yang chapter 1 atau pertemuan pertama, minggu kedua nanti harus sudah sampai di sini. Itu kita bisa trace karena kita bisa lihat dari username-nya, nama gitu ya. Mereka itu hadir atau tidak, atau paling tidak mengakses chapter tersebut atau tidak. Nah, bisa mereka mengakses atau tidak. Kemudian nilai mereka berapa. Mereka berkomentar atau tidak pun ada. Nanti laporan seperti ini akan kita sampaikan. Nah, masalahnya ini kan 800 nih. Nah, di Ya, 800 ini kita kan tidak tahu pembagian kelasnya seperti apa. Jadi mungkin terpaksa Bu Safitri atau Pak Yusufin terpaksa mensortir nama 800 ini mana yang di kelasnya Pak Yusuf gitu ya. Nah, ya, ini iya, kita ya. nggak Nanti ada. nanti dibantu sama TLC Pak Yusuf. Kenapa Pak Yusuf kan itu yang penting ada kunci NIM-nya kita udah jadi Heeh, apa nah indikator untuk klasifikasinya. heeh. Kalau saya Indikator. kasih di, ini ke dosen-dosen pengampu saya di demo lagi Bu. Yang bikin Wah, repot nanti aja. kita Demo tahu Pak itu. Dika, Bu. Heeh. Iya, repot aja dia. Oke, oke, oke. Jadi sebetulnya sudah kelihatan ya, apakah anak itu mengakses di game yang Ya, game pertama, game kedua ini kalau mau dijadikan untuk presensi, menurut saya kok sudah bisa ya. Tinggal ya. memang kita perlu sosialisasi kepada mahasiswa, minggu ini targetmu harus sudah sampai sini gitu. Nah, cuman memang kalau anaknya yang tidak merespon ini cukup susah ya. Kita sih memang ingin mendorong kalau mereka ada kesulitan itu biar langsung kontak ke tim teknis kita biar nggak ngerepotin dosen-dosennya juga gitu ya Pak di WA tengah malam. Oh, ini saya nggak bisa akses Pak, gimana? Kan mendingan langsung kontak ke tim teknis kami gitu. Biasanya tim kita juga standby. Ataupun kalau memang belum terjawab malam itu mereka sudah lewat tengah malam ya kan besok paginya masih bisa kita jawab. Tapi memang dari pengalaman saya mencoba sendiri itu biasanya hal-hal remeh sih yang mengakibatkan ini tidak bisa terakses. Contoh kalau di NIM kita, di NIM-nya Petra itu ada kode hurufnya. Jadi kita ada C13, 20. Nah, C-nya ini C besar atau C kecil itu sudah mengakibatkan itu nggak bisa login. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu kita tekankan sih. Tapi setelah berulang kali karena oh ya email kita itu memang tadi pakai NIM-nya C13 sekian sekian misalnya loginnya itu berbeda, kode passwordnya itu berbeda, sedangkan di Petra versinya tetap pakai kode NIM ini. Nah, seringkali ini yang ketukar terus tadi tuh huruf besar huruf kecil, tapi seharusnya kalau di UPJ ini semua angka ini seharusnya nggak masalah ya. Kalau di kita ini agak lebih ribet karena ada kode hurufnya tadi. Terus ya ini kita sudah bisa mengakses, kita bisa tahu setiap minggunya saya minta tim teknis untuk mengkolek per minggu. Jadi kita paling tidak mungkin kita perlu tentukan bersama aja cut off-nya itu hari apa sehingga sama karena ini kemarin mereka meng-cut off itu tanggal 1 minggu gitu ya tanggal 11 sampai tanggal berapa ya kemarin 11 sampai dengan sebentar 11 sampai 18, Bu. Jadi minggu sampai Ya. minggu ya terus 18 Ya. sampai 25 seperti itu apakah oke kalau cut off-nya di hari Minggu atau mau di cut off-nya per hari kuliah mereka Selasa. Tapi menurut saya kok lebih baik dalam 1 minggu itu ya. Karena kan ada kelas Selasa, ada kelas Jumat. Ya. Nah, ini yang Betul. perlu. Dan saya nggak bisa Baik, Bu. membedakan ini kelas Selasa atau kelas Jumat. Kan kita langsung Mm-mm. semua 800 itu Mm-mm. katanya. Jadi Oke. ada Kalau aset oke, kalau karena ada Jumat, kalau sayangnya Jumat ya takutnya nanti kalau Sabtu ngambil yang pendek ya. jatah jatah libur, jatah liburnya tim Petra lagi. Oh, Nggak bisa enggak apa-apa sih, Bu. Ini kan cuma tinggal, oh kita per cut off-nya per hari Minggu. Downloadnya per itu hari Senin Minggu. pagi atau Minggu ya, Jeff? Tim teknis itu. Ya, Bu, gimana? Hah? Downloadnya di hari Minggu atau hari Senin? Anak-anak teknis ini. Tim teknis. Senin pagi kalau ini kasusnya, Bu. Oh ya Oh, udah, Senin. berarti Ya. cut off-nya Minggu nggak apa-apa kali Bu Felis ya. Tetap seperti ini aja ya, Bu. Iya. Kita kan sudah punya 2 minggu ini laporan, nanti tiap minggu akan kita lanjutkan sehingga bisa terlacak gitu ya. Mereka sudah selesai sampai mana. Iya. Proses itu berarti mereka mengakses game tersebut. Oke. Seperti itu. Sedangkan skor itu kalau mereka sudah mendapatkan nilai dan kalau ada komentar, nah itu muncul di komen tersebut. Seperti itu. Nah, kalau Oke. ada yang kendala teknis, nah ini yang perlu kita siasati sih. Eh, Bu Safitri, permisi tanya, kalau di Ya. UPJ ini apakah ada kayak Instagram atau sosial medianya kampus? Kalau kampus ada Bu, punya Tapi kampus mahasiswa ada. itu akses juga nggak? Maksud saya kemungkinan kalau mereka nggak mengakses atau kita berikan kayak Oh, sosialisasinya iya lewat iya sosial iya. media juga begitu untuk Iya iya iya. mengetahui Ya ini. jadi media media kita koordinasi dan komunikasi ya. Mm-mm. Kayaknya kayaknya nanti kita akan coba segera bikin bikin dari versi TLC saja Bu Felicia. Mm. Nanti kalau Ya, udah ada akunnya nanti akan saya share ya ke ke grup ya. ya. Jadi kalau Mm. misalkan ada kebutuhan untuk kita informasi atau apapun, kita pakai media itu. Mm. Ya. Betul. Ya, Mungkin Bu. bisa Kalau membantu. Instagram tuh kayaknya anak-anak nggak mungkin nggak
nggak dibuka ya. Kalau TikTok ya, Pak? Telegram tuh jarang Iya, gitu. TikTok juga ya. Saya pun Oke. ketika Mendingan TikTok saya apa? lihat di Telegram anak-anak yang lain tuh kayak misalnya dia kendala segala macam itu nggak ada yang komen di situ gitu. Tapi ngeluhnya di Oke. kelas, nyampe Oh, ke dosen, oke, oke, japri oke. atau misalkan di grup. Jadi kita kan repot ya. Iya, karena Iya. memang iya, saya juga dengan Telegram ini tadi, wah, karena kapasitasnya udah mumpuni, tapi nggak ada yang respon gitu. Lebih ujung-ujungnya pasti mereka japri, Bu. Japri kayak Pak Yusuf Oh, tadi, japri. Tapi kalau saya, Pak Yusuf, Japri. iya, jadi dijawabnya lewat WhatsApp begitu atau lewat ada juga lewat Telegram. Cuman memang saya eh, info ke mahasiswa kalau saya tidak respon berarti itu sudah di luar jam kerja saya supaya mereka juga apa ya melihat saya sebagai seorang manusia gitu bukan robot yang selalu standby 24 jam 24 ya, Bu? jam. Iya, gitu Pak Yusuf. Iya, iya, iya. Ya nanti ini masukan yang bagus nanti kita coba itu ya. Tapi kalau TikTok, aduh saya juga gak main lagi Bu di sosial media. Ntar Mas Christoph itu ya. Mas Chris, titipnya Mas Chris, Ibu ketinggalan zaman justru kalau itu. Saya juga nggak main TikTok, Bu. Cuman kayak Candy, Saya juga JB ini kan nggak masih main masih TikTok, Bu. bisa. Nggak TikTok, bisa joget saya. Instagram. Iya, Instagram juga ntar Mas Christoph joget-joget gitu ya sambil informasi. Ya nanti Masih itu bisa buat masukan yang anu. bagus. Ya ini masukan yang bagus buat kami Bu Felis ya dan Pak Yusuf. Sama sih, Bu. Sebetulnya anak-anak kita juga sama. Jadi kalau kita punya LMS yang konvensional tuh under Moodle namanya Lentera. Itu biasa, Kak. Tapi memang Kak, saya pengumuman di Moodle itu kan langsung di-push ke email mereka. Tapi ya biasanya nggak respon juga gitu. Jadi Ya, sih harus di-push lagi lewat, biasanya ketua kelasnya itu saya punya WA group untuk ketuanya, ketua kelompoknya. Jadi saya nge-pushnya lewat ketua juga. Tapi iya ya memang betul. sangat tidak efisien karena memang seharusnya kalau masalah teknis biar nggak ngerepotin Bapak Ibu dosen lebih baik suruh kontak ke tim teknis kita aja kalau ada kendala-kendala teknis karena seharusnya kan Bapak Ibu juga pasti bingung tahu kan nggak mungkin membantu menyelesaikan masalah teknis yang kecil-kecil itu jadi nggak bisa login oh ini loginnya error kan lebih baik biar ke tim teknis aja nanti mungkin nanti kita perlu sosialisasikan bahwa ada kalau ada kendala teknis kontaknya ke sini seperti itu kan ada WA juga seperti itu dan Ya, nggak ya, repotin oke. aja sih Bu. Iya, iya. Oke. Ya Bu, ini nanti data yang akan kita kirim nanti oleh Jevi juga sudah nanti dipisah-pisahkan biar bisa kelihatan itu yang minggu ini siapa, minggu yang sampai sini siapa saja mengakses, berkomentar dan sebagainya. Seperti itu Bu Safitri. Oke. Izin nambahin Bu Oke. boleh? Ya Pak Yusuf. Nanya tadi terkait yang kalau untuk laporan kan itu mungkin kita akan dapatnya gelondongan gitu nanti dibantu sama tim TLC Ya, untuk membantu sortir juga ya. ya, Tadi sih saya nyimak di grup dosen LSE PKN ini sebagian besar ya mengeluhkan soal itu aja. Yang tadi yang sudah dijelaskan sama ya. Bu Felicia dan Gustaf sendiri terkait dengan akses akun. Kita kan memang masih dikasih usernya yang student ya. Ya. Pak Andika, Bu Vini sama Mas Canggi juga tadi bilang bisa nggak sih kita dibuatin akun aja yang kayak teacher tadi atau misalkan admin untuk bisa memantau gitu. Tapi kan memang sejauh tadi yang saya ikuti, maksudnya memang belum bisa untuk mendapatkan akses itu ya. Dan nanti akan dibantu oleh tim dari Petra untuk mengambil mengkolaborat data keseluruhan siapa yang akses segala macam itu. Nah, oke, mungkin nanti itu jadi bisa menjadi alat ukur juga buat kita ya bagi dosen yang pengampu. Kalau saya sih jujur untuk presensi, Gusaf, ini saya akalin menjadi 2. Di kolabor saya buat attendance presensi tiap weekly, kemudian juga saya kasih mereka itu link Microsoft Form saya buatkan khusus, mereka tetap akses. Jadi ngisi absennya 2 kali, meskipun mereka sudah mengakses Petraverse misalnya. Itu buat ngetes tadi saya sih ini anak bener kuliah atau enggak gitu ya. Selain tadi kalau yang dilihat di data yang barusan ditampilkan itu kan memang ada yang sama sekali tidak masuk gitu ya atau tidak mengakses gitu ya dalam minggu itu. Dan ya saya kira kalau problemnya mereka itu tidak bisa login selama berminggu-minggu itu sih keterlaluan banget buat saya karena kan kita punya tim teknis, artinya kalau mereka memang tidak bisa mengakses sama sekali ya monggo lapor aja gitu, jangan sampai didiemin dan jangan sampai juga andelin dosen dosen yang suruh menyelesaikan itu repotnya begitu. Dan memang kalau di kelas pun ya dari 5 kelas Bu Sap, yang saya ampu itu kelas DKV nih yang agak ekstra bagi saya, DKV Babe ya. Jumlahnya 24 orang, 23 atau 23-an, yang sisanya itu nyebar. Mereka ini dapat ceritanya Ya. sisa gitu, kelas sisa. Terus anak-anaknya tuh super sekali di kelas itu. Maksudnya ketika ketemu offline pertama kali pun cenderung pasif, terus kemudian juga ada hal yang ya pengen ditanyain dipendem gitu ya. Saya sampaikan instruksi arahan segala macam semuanya di kelas bilang paham tapi
ya setelah itu sepulangnya ke rumah gitu ya, maksudnya ketika kuliah online 2 mingguan ini, agak ekstra keras gitu buat nge-reminder, buat menjelaskan detail apa nih langkah yang kalian kerjakan. Karena tadi kan kita memang targetnya kurikulum OBE itu kan ya semuanya based on student sendiri yang mencari pembelajaran itu terpusat pada studentnya. Ini kadang problematikanya itu adalah ya sebagian besar karena memang mereka ini kan semester 2 ya. Jadi masih terbawa pembelajaran ketika sekolah dulu yang dimana semua itu kan dicekokin gurunya gitu ya. Tugas-tugas pun juga diberikan ya secara langsung dipaparkan di depan mereka gitu. Nah, kalau buat saya sih ini kan sebetulnya tantangan untuk menghadapi Gen Z ya atau generasi strawberry ini tantangan banget gitu. Kita sampein instruksi udah sedetail apapun gitu ya, sedetail banget gitu. Kadang ya masih aja ditanya gitu, Pak, ini kita akses materi yang mana ya? Padahal udah saya jelasin dan paparan tadi yang Bu Saf sampaikan yang sampai minggu kita yang PKN ini, itu pun nanti mungkin saya juga mau tanyakan ya, karena kan yang di LMS Petrapers hanya mata kuliah Pancasila, materi Pancasila ya Bu. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan RPS yang kita rumuskan dari tim dosen di UPJ, LSE, PKN, itu dalam 16 materi dalam 16 minggu perkuliahan ada ya posisinya ya, artinya materi-materinya itu mungkin tidak berurutan seperti yang dibuat di dalam Petrafers di Pancasila itu. Nah, artinya bagi saya sih tetap saya gunakan yang Petrafers itu menjadi acuan untuk mahasiswa menilai tolak ukur kemampuan kapasitas individunya dia. Kemudian yang dikolabor saya sesuaikan dengan RPS di UPJ yang berlaku gitu. LPS yang meskipun kayaknya itu belum diresmikan ya Bu Saf ya, belum disahkan gitu. Masih draft kemarin itu. Dan memang ya kami dari tim dosen juga masih ya sama-sama mengkritisi bagian mana yang perlu diperbaiki atau ditambahkan gitu ya supaya semuanya bisa masuk ke dalam CPL dan CPMK terutama input yang di Petrapesnya. Jadi ya saya combine Bu Saf, artinya dikolabor mereka materi sesuai dengan apa yang tertera di RPS UPJ, lalu yang Petrapes mereka tetap wajib mengakses itu. Artinya sebetulnya mereka ini kalau buat saya ya mereka bisa belajar tadi ya selain hanya mengandalkan dirinya sendiri gitu ya, tapi juga mereka bisa melihat bahwa ada juknis atau aturan yang memang harus mereka penuhi. Nah, itu yang saya tekankan supaya mereka ini tadi saya tidak kehilangan kontrol terhadap anak-anak. Artinya mereka masih bisa kita pantau. Jadi ya waktu misalnya di kelas itu ada trouble gitu ya, ada trouble dalam akses, saya ketemu Zoom, misalnya cuma 1 jam atau setengah jam aja untuk koordinasi ke mereka. Apa nih yang dilakukan? Dan saya pun di forum itu misalnya sama sekali mereka tadi stuck gitu ya Petraversnya, ya saya arahkan untuk diskusi dan tugas-tugas tugas-tugas yang sifatnya kelompok itu dikerjakan di saat itu gitu ya di luar jam perkuliahan. Artinya sebetulnya kalau ini Petraverse-nya berjalan runningnya baik gitu ya, tidak ada trouble ketika akses, ini mungkin bisa jauh lebih membantu lagi karena keluhan mereka tuh hanya di traffic kayaknya traffic yang padat, mereka akses nggak bisa sampai tuntas nyimak materi. Kadang dia udah ngerjain kuis, itu kan misalnya kuis chapter 1 itu ada 15 soal. Dia baru mengerjakan beberapa soal saja, terus ngeblank, hilang. Dia keluar lagi tiba-tiba terpental gitu ya. Pas masuk lagi dia harus nyimak materi dari awal katanya. Pak, ini gimana sih bisa di skip nggak sih? Sama kemarin tuh yang bilang banyak gini, ini setiap materi itu harus digeser ya, nggak bisa play sendiri gitu. Maksudnya pengennya tuh mereka kayak nonton gitu Bu, kayak nonton tanpa harus ada instruksi geser kanan gitu. Itu Bu, mungkin makasih banyak ya informasinya. Nanti akan saya sampaikan ke teman-teman dosen terkait dengan apa-apa saja yang kita bicarakan hari ini. Ya. Oke, Sementara itu, terima kasih. ya saya izin mungkin sedikit teman-teman Petra izin untuk kami menampilkan LMS kolabor ya dari tadi mungkin udah ngomong kolabor apa sih bentukan kolabor gitu sebenarnya modal gitu ya. Ini juga saya juga belusukan sendiri sih Pak Yusuf gitu ya. Bagaimana caranya kita tuh bisa mengelola LMS ini dengan efektif dalam mendukung proses pembelajaran. Jadi saya ambil mata kuliah yang saya ampuni di LSE juga dasar logika matematika untuk memonitor Pak Yusuf keikutsertaan teman-teman mahasiswa di dalam proses pembelajaran di kolabor. Karena di kolabor ini Moodle, Bu Felicia, jadi kita punya role sebagai teacher. Jadi kalau teacher itu kita bisa monitor. Kita bisa monitor, kita bisa mengelola, unggah, download, dan segala macam gitu ya. Nah, di sini Pak Yusuf, di bagian course management, itu ada namanya activity completion.
Jadi saya udah tidak lagi pakai menu presensi Pak di setiap pertemuan Oh, Pak. oke. Jadi saya pakai tadi activity completion, bentuknya seperti ini Pak Yusuf. Jadi nanti setiap Mhm. kali kalau activity completion itu diaktifkan, maka nanti di ujung kanan ini ada tombol mark as done gitu ya. Jadi kalau teman-teman Yang mahasiswa mark udah, as done-nya. ya jadi kalau misalkan mereka bilang, oh saya udah baca RPS Bu, oke kalau kamu udah, kamu klik tombol ini supaya terekam di aktivitas. Jadi ini adalah kalau dia terchecklist seperti ini Pak Yusuf, ini artinya dia udah ngikutin nih proses Setuju. pembelajaran. Nah enaknya lagi Pak Yusuf, Mhm. di paling bawah kita bisa download. Jadi untuk menghitung presensi udah nggak repot-repot lagi. Oh ya. Saya share screen lagi ya, share screen hasil downloadannya. Nah ini, file Excel-nya sudah terlihat kah? Nah, sudah terlihat ya file Excel-nya? Ya, ya. Ya. Nah, jadi ini hasil downloadan tadi tuh, Pak Yusuf. Ini tuh merangkum semua aktivitas pembelajaran yang sudah saya rencanakan di Kolabor. Enaknya di Excel kan kita tinggal filter aja, Pak. Misalnya, oke, pertemuan pertama itu target saya adalah anak-anak itu, misalkan dia post ini deh, dia baca materi, kemudian dia nonton video gitu ya. Tinggal di filter, yang not complete berarti oh nggak hadir. Saya sesimpel itu gitu Pak Yusuf untuk mengelola presensi. Jadi udah nggak manual lagi Pak Yusuf. Jadi oh udah ketemu caranya pakai activity completion. Terus tadi saya kembalikan lagi ke Kolabor. Karena kita udah OBE berarti kita make sure setiap pertemuan itu sesuai dengan aktivitas pembelajaran yang ada di RPS. Jadi kalau di pertemuan satu misalkan aktivitasnya lebih kepada tatap muka, ceramah gitu ya. Dipastikan di sini ada materi, ada video, ada forum diskusi dan lain sebagainya. Nah, cuman memang mohon maaf ini Mas Kris boleh bantu share nggak hasil kolabornya teman-teman PKN? Nah, iya. Karena di kolabor sendiri, Pak Yusuf, teman-teman PKN juga tidak seluruhnya mempersiapkan atribut belajarnya nih Pak Yusuf. Ada yang masih kosong kelasnya. Mungkin Mas Kris bisa bantu share screen ya. Ini juga dihimbau juga. Kebetulan hari ini kita juga ini ya, ada evaluasi proses pembelajaran juga nanti bersama dosen UPJ. Jadi silakan aja Pak Yusuf ingin apa namanya collab antara RPS-nya tim dosen Pancasila dengan Petraverse mau di collab boleh-boleh saja sih Pak Yusuf. Asalkan tadi catatan dari narasumber kita pada waktu itu adalah asalkan proses asesmennya itu sama, tidak beda-beda. Jadi kalau Pak Yusuf menilai dengan cara oh mahasiswa ini nanti akan dievaluasi dengan kemampuan berpikir kritisnya lewat kuis, maka nanti semua teman-teman dosen harus ada kuis gitu. Nah ini kalau Pak Yusuf kebetulan dia di Kom C ya, Kom D. Kom C, DKVP, Kom C, Kom D. ya. Nah ini Memang misalkan, sebagian ada yang ya ini, sebagian di grup juga saya share langsung gitu ya. iya. Nah nanti ke depannya kalau ada diskusi bisa di sini Pak Yusuf ditampilkan di sini. Boleh geser ke bawah lagi Mas Ditambahin. Reza. Oh ya. Nah, jadi istilahnya kan kalau di Petra itu udah udah bagus semuanya udah terpool gitu ya di LMS-nya. Kita di Kolabor juga sebenarnya seperti itu, cuman memang saat ini kan kita masih belum ini ya. Saya juga masih belusukan nih satu persatu untuk melihat kelengkapan proses pembelajaran di Kolabor. Nah, untuk tim Pancasila masih banyak yang kosong nih Pak Yusuf. Mungkin nanti bantu diinformasikan ke teman-teman. Jadi kayak gini, kayak attendance ini kalau saya udah nggak perlu lagi nih Pak Yusuf. Jadi diganti dengan activity Ya Bu, completion tadi ya. Itu memudahkan kita jadi artinya kan. ya Iya, iya. nah ini Betul sudah betul. ada. Saya tadi baru ngeh yang di kolom activity completion itu harusnya yang memang semua apa input pembelajaran tuh bisa kita langsung tarik gitu kan. Ah, Termasuk tadi ah, ah. diskusi pun juga saya belum maksimalkan karena memang Ya, tadi ya saya pun juga belum belum sempat full ya. Termasuk tadi ya. kan update RPS terus Hmm. juga macam-macam lah teknis-teknisnya. Nah, sebenarnya kalau kita manfaatkan untuk blended learning dengan konsep perpaduan Petraverse tadi dengan kolabor ini, Hmm. ya hal-hal yang mungkin dikeluhkan sama teman-teman dosen itu bisa diminimalisir sebetulnya Bu. Gitu. Iya, Cuma nah, kan memang itu ya balik lagi tadi apa mau dan tidak mau atau ya. ya bisa dan tidak bisa gitu aja. Sebenarnya memang nggak ada yang Iya, nggak bisa dorongan, gitu. iya dorongan ini sih, dorongan untuk beradaptasinya seperti apa? Karena memang dari awal kalau dari POB memang nggak ada nih gimana caranya. Cuman kemarin karena ada dorongan sulit ya kalau saya pakai menu attendance terus satu-satu ngeceknya manual gitu. Oh, saya inisiatif googling aja ternyata
Moodle itu tuh udah punya paket yang komplit Pak, gimana caranya bulk enrollment, self enrollment, sampailah dengan monitoring Iya, gitu. Jadi, oh kan itu tadi kata Pak Yusuf, kembali kepada diri kita gitu. Digital ini memberikan ruang untuk kita melakukan eksplorasi lebih gitu ya. Tinggal kitanya nih mau apa tidak gitu, mau eksplorasi. Tapi nanti nggak apa-apa Pak Yusuf, ini dalam fase kita transisi gitu ya, transisi lebih memaksimalkan lagi kinerja di dunia digital ya. Ini masih berproses, masih oke lah. ya Nanti, termasuk. uh, Intinya juga sebetulnya termasuk dengan mahasiswanya juga ya, Bu. Mahasiswa nih ya ya apa ya tadi Gen Z paham, namanya juga ya. paham, Anak-anak paham. kelahiran 2005, 2002 ke sini tuh ya itu PR-nya apa ya kita sudah instruksikan tapi kadang ya Ya, direspon paham. atau enggak gitu ya, kembali Iya, lagi. betul. Tapi saya sangat kalau di kelas sih saya mengandalkan ada beberapa ya. Saya punya apa ya katakan pionnya lah di kelas gitu untuk saya jadikan tempat koordinasi gitu ya. Dan memang pasti kita setiap dosen butuh itu, butuh sosok-sosok yang memang tadi aktif, yang kooperatif gitu ya, Iya, untuk betul. menjadi jembatan kita sama teman-temannya. Nah itu yang Iya, saya terus apa pupuk, apalagi dalam pembagian tugas, pembagian kelompok itu pun pasti ada yang apa kerja dan tidak kerja gitu ya. Dengan kondisi kayak iya, gini, apalagi full online misalnya, itu kan sulit untuk mendetek. Kecuali tadi saya minta masing-masing dari mereka, misalnya ketua kelompoknya itu untuk jujur siapa yang kerja atau tidak kerja dan nanti ditandain gitu kan siapa yang memang betul-betul dan mengerjakan tugas atau tidak. Ya artinya memang ini iya. kembali lagi masalah penyesuaian ya dan tantangan tadi Mm-mm. memang ini juga jadi catatan buat saya ya terutama untuk memanfaatkan kolabor ya. Artinya fitur-fitur yang mungkin belum bisa dimaksimalkan sebelumnya ya nanti bisa lebih baik lah kira-kira gitu. Makasih banyak Iya, Bu iya, ya, Bu sama-sama Pak Felicia. Yusuf. Iya. Ya, memang di UPJ itu memang ada natur sepertinya Pak Yusuf. Prodi DKV termasuk kelompok yang luar biasa untuk di ditangani. Ada lagi Mereka kelompok, kalau yang seniman, Bu. Mereka iya, seniman. Jadi karena cara seniman ya, pikirnya nggak sedikit bisa. berbeda gitu. Betul, sepertinya memang begitu. Justru yang naturnya Nah, rajin itu Pak Yusuf, akuntansi. Itu ya, akuntansi itu ya, sekali Disiplin rajin dikasih, ya. itu benar-benar saya puas banget kalau sama akuntansi gitu ya. Iya, Eh, betul. itu dikasih omong sekali tuh ngerti gitu loh. Mm. Tapi kalau Itu DKV, waktu kemarin saya sakit, Bu. Waktu kemarin yang minggu pertama saya sakit, ya, yang ya, kontak saya tuh anak akuntansi. Pak, gimana inisiatif kita ya. jadwalin kafe inisiatif Ya, gitu. ya. Jadi memang Ya, akuntansi saya luar biasa memang. Saya angkat jempol lah untuk akuntansi. Tapi kalau DKV memang Pak, itu tiap angkatan Pak Yusuf. Saya ketemu ketemu DKV itu waktu ngajar daslok gitu kan ya. Aduh, hmm, gimana mengajarkan logika di sama anak seni. Ah, itu nilainya tiarap semua Pak Yusuf. Tapi kalau dibilang tiarap semua, ntar saya digorok sama rektor gitu ya. Dibilang nggak becus ngajarnya. Tapi, aduh gitu ya. Aduh, Pak, coba dah ketemu sama anak DKV gitu ya. Tapi memang, ya memang ada kecenderungan sih memang Pak Yusuf. pendekatannya Oke. itu berbeda itu, Bu. Luar luar biasa Bu kalau ada di kafe itu benar. Makanya saya tadi bilang, logika matematika diajarkan kepada semua Seluruh tingkat prodi. engineering aja agak berat itu ya, apalagi Iya, anak di kafe. anak Nah, yang ini sosial ya, butuh anak di kafe. perkuatan. Aduh, kalau anak psikologi lain lagi Bu, gitu kan ya, salah ngomong dia kena metal, aduh kacau ini saya bilang. Psikologi itu, ya gitulah natur lah ya budaya gitu ya, luar biasa. Iya, Oke, iya, insya Allah nanti semua masukan yang disampaikan hari ini jadi motivasi kita untuk berbenah, akan menjadi masukan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Kita mungkin lanjut ke agenda terakhir Bu Faresia terkait rencana kolaborasi untuk betul. konten kewarganegaraan ya. Ya, Nah, ini jadi konsepnya bagaimana Bu? Ya, kalau yang dari model yang sudah kita lihat di Petraverse itu sebetulnya kan kita punya 3 model modul, Bu. Yang visual novel, ya, komik ini yang sedang digunakan Pancasila ini formatnya komik, dan yang komik. ketiga itu RPG role play game gitu ya. Jadi yang bisa jalan-jalan, main game dan sebagainya. Tapi memang nggak sekompleks kayak game real yang di lapangan. Mungkin memang mahasiswa kita itu kan sudah hidup di dunia game ya. Jadi seringkali ketika melihat game kita ini seakan-akan, aduh kok cuman gitu ya. Karena mereka sudah punya ekspektasi yang jauh-jauh lebih tinggi seperti itu. Nah, kalau yang kemarin dari game yang kita buat ini seperti Pancasila, Technopreneurship, dan sebagainya, kita membuatnya itu di tahun 2022, Bu, 2021, 2022. Saat itu AI itu belum booming. Jadi semua seperti komik, itu kita buat manual, one by one. Jadi skrip itu kita buat dengan penulis skripnya ini harus membaca semua materi Pancasila terlebih dahulu baru membuat skrip. Terus dari skrip sudah disetujui, baru membuat gambar. Gambar pun satu demi satu digambar manual oleh artis. Walaupun sudah secara digital ya, itu semua mengakibatkan hasilnya bagus sih. Tetapi secara investasi seharusnya
not reasonable gitulah, terlalu mahal untuk bisa dapat satu modul Pancasila itu kalau sampai setengah M itu kan kapan balik modalnya gitu kan ya. Jadi kita akhirnya mengembangkan, plus kita sudah ada AI, sehingga kita bisa membuat modul, tapi memang bukan yang versi komik saat ini, yang versi visual novel, itu pure dengan AI. Ya keterlibatan manusia itu minimal lah, mungkin sekitar 20-30% saja, 70% itu sudah dengan AI. Nah mungkin kalau saya boleh menunjukkan, tapi Candy punya nggak ya? Atau saya yang tunjukkan? Candy punya yang Ah, FKG. yang mana Bu? FKG? Ada FKG. Bu, ada Ya, Bu. mungkin Candy aja yang bisa menunjukkan untuk yang FKG terlebih dahulu ya. Ini kemarin jadi ceritanya Petra ini sedang proses untuk pendirian Fakultas Kedokteran. Kemarin mereka visitasi dan mereka minta dibantu untuk dibuatkan modul digital untuk ya ditunjukkan ketika visitasi. Ini modulnya Fakultas Kedokteran Gigi. Materi yang diberikan kepada kita itu textbook mereka yang 5.000 halaman. Dan kita ini orangnya dari LEG ini bukan nggak ada yang ngerti tentang kedokteran, jadi istilahnya pun kita nggak ada yang paham gitu ya. Jadi kita masukkan saja ke AI, terus kita dapat modul ini. Jadi sampai skripnya, karakternya, suaranya, itu semua kita generate dengan AI. Mungkin bisa jalankan aja kan, nggak apa-apa. Ini sudah jalan belum? Ya, suaranya masuk nggak ya Bu? Belum masuk ini karena belum ada suara di sini. Masuk Bu. Nggak masuk, nggak masuk. Oke, sebentar. Sebentar, kamu mungkin lepas dulu terus nanti masuk lagi. Nah itu memang ini versi pertama Bu. Kita buat yang punyanya FKG ini di bulan Desember. Nanti saya tunjukkan Bagi yang versi memahaminya lebih kita. dalam, Tentu Dian, mari kita mulai dengan struktur dasar periodontium. Apa yang sudah kamu ketahui? periodontium terdiri dari 4 komponen utama kan? Gingiva, ligamen periodontal, cementum, dan tulang alveolar. Benar sekali, masing-masing memiliki peran penting dalam mempertahankan kesehatan gigi. Apa yang kamu tahu tentang gingiva? Gingiva itu terbagi menjadi 3 area, marginal, attached, dan interdental. Bagus. Dan gingiva marginal itu juga dikenal sebagai gingiva yang tidak terikat, bukan? Iya, dan itu membentuk dinding jaringan lunak dari sulcus gingival. Lalu bagaimana dengan attached Ya, gingiva? mungkin ini Attached tidak apa-apa. gingiva itu Nah, kalau yang punyanya PKN STAN kamu ada? Ada Bu. Nah, untuk yang PKN STAN ini nanti kita bisa lihat kalau ada kuis di tengah-tengah. Jadi ini kan kemarin yang kita buat untuk FKG ini masih dalam bentuk materi semua. Jadi keunggulannya adalah kita bisa sangat cepat memproduksi ini, hanya cukup memasukkan e-booknya, itu nanti sudah langsung bisa keluar. Ini sebetulnya ya, Nah, ini karena proses pembuatannya mudah, makanya kita berikan kesempatan untuk UPJ untuk coba buat, kalau mau buat untuk kewarganegaraan, ataupun mau yang tadi itu tentang korupsi, itu juga bisa, Bu. Jadi tinggal cukup diberikan kepada kita kayak PDF-nya, atau PPT-nya, atau bahkan kalau perlu recording voice dari dosennya itu juga bisa kita jadikan bahan. Semakin banyak bahan, memang semakin baik, karena kita bisa train AI-nya ya dengan informasi yang lebih banyak, seperti itu. Nah, sebentar Bu, saya harus cari filenya dulu. Saya punya sih, coba Oh, ya, iya. saya bukain ya. Itu tadi kan 2 versi itu, versi yang apa itu? Sebentar ini saya pause dulu. Ya ini sebetulnya yang kita tunjukkan ini belum boleh dipublikasi karena itu miliknya dari masing-masing klien kita gitu ya. Sebentar saya share. Cuman saya tunjukkan untuk tahu kira-kira alternatif bentuknya itu seperti apa saja gitu, Bu. Ini yang dari Ice Institute, tapi ini materinya lebih ke arah untuk apa itu namanya, promosi mereka. Ini formatnya berdiri karena untuk handphone. Kalau tadi itu kan tidur karena untuk laptop. Finally, that meeting took forever. Is that Kevin? Hey, Kevin, what a coincidence meeting you here. What are you up to? Hi, Lena. Just reading some articles while finishing my coffee. How about you? Just finished work. Yeah, just finished a meeting. Hey, what are you reading? Seems really serious. I'm reading about a new educational institute that's being talked about a lot lately. It's called ICE Institute. ICE Institute? Exactly. They're also trying to improve access to online learning. I'm really interested in their concept. What interests me the most is their micro-credentialing system. We can earn digital badges after completing courses, which can be used to transfer credits Mungkin at saya copy universities. ini dulu. Jadi kalau yang ini versi tokohnya ini 2 dimensi kayak anime gitu, Bu. Kalau tadi kan 3 dimensi.
Itu bisa kita buat dan materinya nanti bisa kita letakkan di belakang ini, di tampilannya yang di belakang. Dan versi yang paling terakhir yang kita miliki sebentar. Ini aja. Saya ada yang LAI sih, Bu. LA itu bukan, ya boleh, kalau kamu bisa mungkin LAI. tunjuk dulu. Ini versi, berarti ketiga ya, nanti ada 4 versi berarti Bu. Ini yang LAI dulu, ini bentuknya versi orang ketiga yang menceritakan. Jadi kalau tadi itu kan mereka berkomunikasi, kalau yang LAI ini versi orang ketiga menceritakan. Jadi ini cerita Saat Alkitab. Saul berperang melawan bangsa Filistin, muncul seorang prajurit raksasa bernama Goliat dari Gat, Daud, seorang pemuda gembala domba dan anak bungsu dari Isai. Daud pun menemui Saul, raja bangsa Israel. Kamu hanya seorang pengembala domba, dan Goliat telah mengenal medan perang sejak dia muda. Aku akan pergi sebagaimana aku ini, dengan kekuatan Tuhan sebagai perlindunganku. Eliab, setiap peperangan membutuhkan persiapan yang tepat. Mungkin Ini itu bukan dulu tentang aja. ukuran Jadi atau ini kekuatan senjata. sebenarnya sudah cukup dekat dengan komik, tapi belum seperti pop up kalimatnya itu seperti komik. Jadi ini versi yang ketiganya. Terus mungkin yang terakhir itu versi yang punyanya ini aja, saya jangan nunjukin ya kan. Bentar. Nah nanti bisa terserah dari sisi UPJ mau yang format yang seperti apa yang kira-kira sesuai. Ini sebenarnya promosi untuk sebuah komunitas kalau nggak salah. Ini versi Pixar. Hey there, Pak Sip di sini, brand ambassador di tengah-tengah industri sawit yang super maju di Indonesia. Hari ini, gue bakal bawa kalian ke dunia sawit yang seru abis, ngasih tahu gimana industri ini tentang more than just produksi, but juga inovasi, sustainability, dan how it touches the lives of millions. Kita di sini buat rayain sawit, ngapresiasi keuntungannya, dan hadapin tantangannya bareng-bareng. Gue bakal share fakta-fakta dan pengalaman asli dari hati industri ini. Oh ya, jangan lupa ya, kalau kalian suka apa yang gue share, dukung kita dong dengan kasih like dan subscribe di channel ini. Dengan gitu, kalian ngebantu kita menyebarkan pesan positif tentang sawit dan memicu perubahan yang lebih baik. Ayo mulai perjalanan ini bareng-bareng, selamat menikmati petualangan seru di dunia sawit. Nah, ya saya stop sharing. Jadi yang versi yang ketiga ini versi ke arah Pixar gitu ya. Ini memang yang prototipe kita yang paling baru. Jadi sebenarnya ada yang versi 3 dimensi tadi, versi 2 dimensi, versi orang ketiga, dan versi yang model Pixar ini. Nah, semua itu sama sebetulnya proses pembuatannya. Data yang dibutuhkan itu hanya PDF, PPT, atau voice note dari dosennya. Nanti itu yang akan kita ekstrak untuk menjadi cerita, dan nanti tetap ada keterlibatan manusia di mana kita akan mereview ceritanya apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kita dan sebagainya, apakah informasi yang paling penting itu sudah ada di dalam sana dan sebagainya. Plus di dalamnya itu sebenarnya kita juga bisa masukkan assessment. Jadi seperti yang ada di Pancasila kan di tengah-tengah ada pertanyaan nih, itu bisa juga seperti yang miliknya PKN STAN tadi itu, kita bisa sisipkan pertanyaan di sana. Atau kalau mau full itu dalam bentuk hanya informasi juga bisa. Jadi semua proses ini sekarang itu jauh-jauh lebih cepat. Seperti prosesnya Pancasila, kita itu butuh waktu 6 bulan. Tapi proses yang lama itu lebih ke arah kita harus berkomunikasi dengan dosennya yang lebih lama. Karena kemarin nih Candy yang handle itu ya, jadi benar-benar harus ketemu Pak Yudi Latif. Pak Yudi Latif itu ngecekin kata demi kata gitu ya. Saya nggak mau gambarnya kayak gini, nggak mau suaranya seperti itu, yang butuh waktu lama. Plus jadi mahal karena semua proses itu manual. Begitu nggak setuju ya kita bongkar lagi dari depan, bongkar lagi dari depan. Tapi dengan AI, semua proses itu satu modul, satu chapter gitu ya Bu, itu kita bisa produksi dalam waktu 3 hari lah. Dari skrip sampai itu jadi untuk kita evaluasi itu sampai beres itu biasanya cuma 3 hari. Nah, di sini keunggulan bahwa kita bisa generate modul digital ini jauh lebih cepat. Plus kita sedang membangun engine, nantinya setiap dosen itu bisa create sendiri modul mereka. Jadi mereka punya catatan voice text tadi atau PPT atau PDF yang mereka gunakan, masukkan aja ke engine, pilih mau karakternya seperti apa, mau ceritanya bagaimana, gitu ya. Terus mau ada soal-soal capaian pembelajarannya apa, itu kita masukkan terlebih dahulu, nanti dia akan menghasilkan modul seperti itu. Memang paling ideal bagi kita adalah modul itu kita buat pendek, bite size learning. Jadi range 3-5 menit lah ya yang paling ideal, karena selewat itu anak-anak itu sudah bosan. Jadi dengan bite size learning kita buat chapter kecil-kecil, mereka itu bisa lihat itu seperti di sosial media. Karena ini bentuknya kan kayak film gitu ya. Tadi apalagi bentuknya seperti handphone, mereka bisa swipe-swipe seperti Instagram Reels atau TikTok seperti itu. Tapi secara nggak langsung mereka sudah mempelajari materinya. Nah, tinggal nanti kita sudah desain modulnya itu berdasarkan capaian pembelajaran. Karena salah satu input yang harus ada di dalam engine kita itu adalah capaian pembelajarannya apa dari chapter ini. Jadi mereka akan otomatis meng-create itu. Nah, makanya ini kita kasih kesempatan untuk UPJ untuk coba gitu ya. Mungkin kalau ada satu materi yang mau kita buatkan prototipe seperti ini, itu silakan, Bu Safitri.
apakah mau yang anti korupsi atau yang mau KWN. Dan jadi kalau nanti memang semester depan mau produksi KWN itu bisa. Bahkan sebetulnya kalau mau semester ini pun mau KWN semua dikejar sebelum UTS seharusnya bisa. Itu. Kalau hanya untuk Oh, beberapa chapter itu bisa, Bu. oh, pertanyaan awal saya adalah yang sensitif dulu Bu Felix ya. Kita Iya. harus menyediakan berapa duit. Nah, Itu sensitif. Nanti kalau udah berbicara teknis, duitnya dari mana besar? Kata Pak Rektor, saya jadi bingung Bu. betul. Nah, ini yang menarik adalah karena ini semua pakai AI, Bu. Itu jauh-jauh lebih murah. Kalau tadi Pancasila kita butuh setengah M ya, Bu, untuk membuat Iya. satu buku Pancasila. Ini tuh kita ngitungnya by minute. Berapa Oke. menit learning minute yang kita hasilkan. Setiap satu Oke. learning minute itu 1 juta rupiah. Maaf, berapa menit Bu? Per 1 menit itu 1 satu juta. menit? Oke. Nah, ini 1 yang menit 1 juta. Oke. betul. Jadi kalau kemarin ya ini contoh yang dari kedokteran gigi FKG itu kita diberi 100 halaman, satu chapter. Mereka itu 100 halaman tentang gingiva tadi yang saya nggak ngerti apa itu. Itu jadi 9, kita bagi 9 kecil-kecil, Bu. Jadi yang dari 100 halaman Oke. jadi 9 chapter. Per Mhm. chapter itu cuma 3 menit. Oke. Jadi sengaja kita buat bite size kecil-kecil seperti itu. Ini untuk bayangan ya. Tapi Ya, memang ya. untuk kedokteran ini kita katakan jauh lebih sulit untuk menjelaskannya. Karena kan sangat-sangat detail. Iya, teknis juga mereka ya. Sangat-sangat Istilah-istilah teknis, kedokteran. sangat istilah sehingga memang pricing-nya untuk kedokteran kita buat berbeda gitu dibandingkan dengan pembelajaran yang lain. Nah, makanya kalau mau dicoba, misalnya Ibu punya satu chapter atau satu pertemuan dalam misalnya KWN 1 kali pertemuan, nah kita bisa trial itu nanti bakal jadi berapa video kayak atau per videonya 1 menit itu bakal mencapai seperti ini. Terus ini apakah sudah mencakup capaian pembelajarannya? Karena bagi kita kemarin kedokteran ya itu tadi tim kita nggak ada yang kedokteran ya Bu, jadi nggak ada yang ngerti itu apa. Tapi setelah kita berikan feedbacknya ke mereka hasilnya, mereka semua mengatakan bahwa oh ini sudah sangat membantu kita untuk bisa memahami materi dengan jauh lebih simpel. Bahkan dokternya sendiri ya Bu, ini kan dari dosennya yang memberikan ke kita, ini jauh lebih simpel. Jadi anggap aja kalau lagi nganggur-nganggur ya swipe tadi itu mereka sudah refresh informasi yang mungkin mereka sudah pelajari kemarin kayak atau baru mau belajar itu jauh akan lebih cepat seperti itu. Dan dengan harga yang jauh-jauh lebih terjangkau. Seperti itu. Oke. Tapi memang Bu, harga 1 juta per menit itu sebetulnya kita juga subsidize ya Bu, karena nantinya harapan kita adalah modul-modul yang kita kirim secara digital dengan AI ini akan kita tempatkan di platform kita. Kita punya marketplace, kita sedang membangun marketplace. Ini mungkin Ibu baru dengar yang pertama kali, namanya e-Journey. E-Journey ini sedang dalam proses pembuatan. Memang kita lepaskan dari Petra First ya Bu. Jadi Petra First ini kan memang kesannya nanti milik Petra banget gitu kan. Ya walaupun secara konten kan sama saja kan. Iya. Tapi seringkali ada beberapa universitas merasa ini kan punyanya Petra bukan punya kita. Jadi kita buat Betul. marketplace yang netral namanya Iya. e-Journey. Di situ nanti UPJ bisa punya modul-modulnya. Oke. Punya modul. Nanti universitas lain juga punya modul dan student yang masuk ke sini itu bisa mengakses sebetulnya semua modul yang lain. Nah, untungannya adalah, kan tadi harganya 1 juta per menit nih, Bu. Tapi secara bisnis model, kalau Ibu meletakkan di e-Journey ini, nanti misalnya student UPJ free, karena ini memang sudah bagian dari harga mereka. Tapi kalau mereka, anak lain, misalnya anak Petra, tertarik materinya UPJ nih, logika matematika tadi itu, Bu, itu ya. Mereka akan membayar modul Ibu. Nah, kita pricing-nya memang itu nanti bisa kita kembalikan kepada universitas masing-masing pemilik konten itu apakah mau dijual 25.000 per modul. Jadi sampai selesai nih Bu, satu mata kuliah ini 25.000 bisa diakses selama 1 semester atau terserah ya, tergantung dari nanti kita bisa diskusikan detailnya seperti itu. Tapi bagi mereka kan sangat murah nih kalau 25.000 saja. Nah, 70% kita kembalikan kepada UPJ sebagai pemilik modul. Kita hanya mengambil 30% untuk server seperti itu. Kita untuk maintain servernya. Nah, semakin banyak modul yang dimiliki oleh UPJ, tentu saja ini kan akan menarik. Misalnya modul anti korupsi, UPJ yang buat lebih dahulu. Nah, Petra lihat, ini bagus kok, ya kita ngambil sini aja daripada kita create lagi. Ya. Bisa. Atau kewarganegaraan, karena punya kita masih baru Pancasila. Kenapa nggak kita pakai punyanya UPJ aja? Ini kan akan saling menguntungkan kalau tiap universitas juga punya warnanya masing-masing. Misalnya kita punya tadi digital leadership di UPJ nggak ada, tapi anak-anak mungkin lihat, kok menarik ini ya. Saya juga ingin belajar dong, tapi dengan harga yang sangat terjangkau. Seperti itu. Iya. Tapi Untuk izinnya masih proses ya Bu. Nanti kita kira-kira launching itu masih baru April, jadi ini masih dalam proses pembuatan. Oke.
Oke, Seperti oke, 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 oke. Menarik Bu, menarik nanti. Wah, ini pas lagi momen menyusun RKT nih Bu Felicia. Nah, makanya itu Bu, Ini memang kepala udah, aduh, udah punya perhitungan ya. Oke. Mungkin nanti untuk kita ya, bisa siapkan proposal sih untuk UPJ dari informasi yang saya berikan ini. Jadi ya, nanti bisa saya berikan ke Bu Safitri, jadi Bu Safitri untuk menyampaikan ke rektorat juga mungkin lebih gampang gitu ya. ya, Kalau ya, makan gitu. iya, 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 iya. Em, iya, ya. Tadi cuman kan belum bisa mengukur real untuk konversi dari sumber mentah, menjadi Nah, makanya menitnya itu. nanti kita coba aja, Ibu beri Heeh. saya materi, misalnya Ya, satu pertemuan itu ya, materi untuk satu pertemuan, coba kita masukkan ke AI. Sebetulnya yang ya. memisahkan jadi 9 chapter atau 10 chapter itu AI-nya juga. Oke, oke, Kita bisa oke. arrange, oke kita nggak maunya tadi batch size sekitar sekian, itu nanti jadi berapa chapter sesuai dengan kebutuhan materinya juga. Atau kita justru mau buat, ini coba buat agak lebih panjang, biar anak-anak ini pemahamannya lebih dalam. Itu juga bisa, Iya, iya, seperti iya, itu. iya. Oke. Nanti dengan anggaran yang masih ada, saya sama Mas Hendra nanti dibantu coba hitung-hitung lagi di balik Kita kasih, layar. untuk prototipenya Ibu kita kasih free dulu kok. Jadi Oh, beri aja materinya dulu Bu, biar bisa sama-sama saya kita kira coba. udah argonya udah jalan, makanya Nah, belum Bu. Oke, oke, oke. Kalau untuk prototipenya dikasih free, saya nanti segera merapat ke teman-teman dosen pengampu PKN. Saya Ya, nanti akan kumpulkan konten dari yang biasanya teman-teman dosen PKN share ke mahasiswa untuk dipelajari dan juga dihitung oleh tim Petra kira-kira dapat berapa ini menit betul. menit gitu ya supaya kami juga punya gambaran. Karena kan kedepannya mungkin daslog, kalau daslog pembangunan berkelanjutan itu secara konten udah ready Bu, basisnya teks gitu ya, sudah ready, tinggal kami share aja. Cuman memang butuh gambaran. Nanti saya kirimkan semua LSE yang ada kalau memungkinkan supaya eh, tim Petra bisa bantu menghitung cost yang diperlukan seperti itu ya. Jadi nanti sewaktu-waktu jika kami udah siap gitu ya, jadi enak, udah kita Betul. udah punya angkanya gitu. Oh, KTP ini nanti segera Bu akan saya coba Ya, kirimkan bisa. materinya. Nah, Ya. nanti Pak kita Yusuf mungkin bisa ya, nanti minta tolong Pak Yusuf untuk ya. mengkoordinir. Nanti saya kirim email deh ke teman-teman dosen PKN juga untuk berkoordinasi, mengumpulkan seluruh materi KWN. Karena memang kalau hasil koordinasi rapat kemarin persiapan semester, akhirnya kita karena ada penyesuaian dengan Petra, akhirnya kemarin kita sepakat Bu Felicia dan Pak Yusuf 7 pertemuan pertama itu memang fokus ke muatan Pancasila, sehingga nanti muatan KWN-nya akan dimulai di pertemuan 9 hingga pertemuan 15. Jadi setelah UTS baru KWN. Artinya kalau butuh waktu ya kurang lebih 3 hari, kita masih bisa mengejar eh, ketersediaan modul kewarganegaraan itu ya tadi ya Bu Valencia ya gitu. Ya nanti segera saya koordinasi. Ya yang penting kan materi memang sudah ready ya Pak Yusuf ya untuk kewarganegaraan atau mungkin anti korupsi kita trial dulu untuk bikin prototype supaya memang tersedia gitu. Ya. Satu lagi sih Bu, memang kan ini materinya dosen ya Bu. Kita juga Ya. memikirkan dari sisi copyright dosen. Itu sebetulnya dari 70% yang kita kembalikan ke universitas atau pemilik modul ini, itu kita memang arahkan untuk bisa dibagi juga sebagai royalti kepada dosennya. Sehingga dosennya itu kan jadi bersemangat gitu ya untuk dalam proses pembuatan modulnya ini. Jadi seperti modul Pancasila ini, kita juga akan memberikan royalti kepada Pak Yudi Latif. Seperti itu. Sehingga dosen yang membuatnya ya itu semangat gitu ya Bu, dan Iya juga paham. Ya. membuat modul ini jadi Apresiasi lah, apresiasi juga untuk yang pemilik modul ya. Paham Bu, paham. Sebenarnya dengan harga yang sangat terjangkau itu kalau memang nanti kita jual di marketplace untuk break even itu nggak butuh angka yang terlalu besar untuk bisa kembali modal dari yang diinvestasikan di depan itu, Bu Safitri. Oke, oke, oke. Jadi bukan buat hanya untuk anak kita dipakai, ini seakan-akan kayak beli putus gitu ya Bu. Beli Enggak. putus, Ini kan untuk masuk ke marketplace sehingga ya siapapun tadi itu bisa akses. Ya, ya, Nah, ini yang mau ya. kita bangun jadi akan sama-sama menguntungkan seperti itu, Bu Safitri. Oke. Kalau ada proposalnya mungkin nanti bisa disusulkan Ya. buat masukan juga buat pimpinan gitu. Oke. Tapi minta tolong yang materi itu biar bisa kita coba buatkan prototipe. Terus Iya. nanti mungkin Candy ya bisa koordinasi dengan Bu Safitri mau styling seperti apa Bu? Apakah untuk handphone, apakah untuk laptop? Terus tadi itu versi yang 3 dimensi, versi 2 dimensi, atau versi Pixar, itu kan selera ya, selera. Tapi memang saat ini versi kita yang paling baru itu yang versi Pixar, dan sepertinya itu yang paling lucu gitu ya untuk anak-anak untuk berinteraktif itu. Iya, iya, iya. Oh ya Bu, tadi izin untuk yang versi handphone tadi, yang modelnya potret, artinya kita udah bisa akses LMS Petraverse juga udah lewat smartphone ya Bu? Nantinya yang hijau Bu.
yang e-journey. Oke, Kalau yang ya, Petrafis sih belum, cuman kemarin kita sudah trial beberapa modul yang kita punya itu oleh ownernya itu minta gimana kalau ini diletakkan di Petraverse. Itu sudah kita letakkan, Oke. memang dengan format, kemarin yang PDL itu formatnya handphone atau format, ingat saya format handphone. Jadi sudah dengan format berdiri, tapi memang karena dilihatnya di layar laptop ya, jadinya berdiri. Laptop jadi berdiri. Oke, Kita sudah ya, coba modul yang kita create itu kita tempelin di Petraverse, sementara ini bisa. Kalau jadi rumah sementara gitu ya, sebelum e-journey-nya jadi. Seperti itu. Oke, dipahami, Bu. Nanti segera saya koordinasi dengan Bu Candy untuk pemenuhan itu tadi ya, konten ajarnya. Oke. Seperti itu. Itu aja sih mungkin kalau yang mau kita coba tawarkan kepada UPJ gitu ya. Karena ini sesuatu yang baru dan itu jauh-jauh lebih affordable ya. Ya proses belajarnya Petra 2 tahun kemarin ini kita lihat bahwa ini ternyata yang membuat lama itu dosennya, Bu. Bukan proses produksinya. Dosen ngobrol dengan dosennya ini yang lama gitu ya. Dosennya paham. Koordinasi. dosennya ribet aja. Ketemu saja Candy itu sampai harus mengejar-ngejar dosennya. Tolong gitu. Cuman kalau dengan ini karena biaya untuk revisi itu jauh-jauh lebih efisien, jadi ya tinggal kita buat aja sampai jadi, dosen suruh lihat nggak sukanya di mana, nggak cocoknya di mana, tinggal kita generate lagi gitu. Karena dengan AI ini kan jauh-jauh lebih efisien gitu ya, waktunya pun juga lebih cepat. Ya. Mungkin bisa dicoba oleh UPJ gitu, Bu. Siap, saya pahami. Baik, segera saya akan koordinasikan, Bu Felicia. Oke, Pak Yusuf ada tambahan? Barangkali silakan kalau masih ada tambahan, Pak Yusuf, khususnya untuk persiapan pembuatan prototipe ini ya. Ya, baik, makasih Bu Felicia, Bu Saf. Tadi terkait dengan yang untuk konten PKN, KWN sendiri sebetulnya kalau dari diserahkan ke kita, ya kalau dari tim dosen UPJ itu sudah ada modul PKN-nya ya. Cuma memang ini belum kita update yang dengan yang terkini gitu ya. Itu terakhir tahun 2020-2021 kalau nggak salah. Jadi kalau sementara buat mengejar, mungkin Bu Saf bisa pakai itu dulu gitu. Seiring berjalannya waktu nanti bisa ada penambahan atau perbaikan, mungkin bisa ya di yang berikutnya direvisi gitu. Itu ada dalam bentuk PDF nanti kita kirimkan ya, kita koordinasikan. Termasuk juga yang untuk PowerPoint-nya itu ada slide-nya gitu ya dalam satu PKN secara keseluruhan materi 1 sampai 14 materi lah. 14 materi kan yang UTS UAS-nya minus gitu ya. Itu bisa nanti kita segerakan, dan karena memang tadi ada penyesuaian, kita untuk yang pertemuan 2 sampai 7 jadinya ya Bu Saf ya yang Petraverse. Artinya kan untuk offline-nya sendiri itu di pertemuan ke-8, baru yang ke-9 sampai 15 ya, itu menggunakan masuk ke materi KWN. Artinya kan 9, 10, 11 sampai 15 itu full KWN, dan kalau memang tadi dirasa waktunya seperti yang dikatakan Bu Felicia itu hanya 3 hari misalnya untuk menyelesaikan itu sampai pertemuan ke-7 gitu ya, saya kira ini masih ada waktu yang lumayan ya, mungkin kurang 1 bulan kira-kira begitu. Bagi kami mungkin nanti adalah ya tinggal difasilitasi saja Bu Saf, mau bagaimana teknis untuk kontennya itu, apakah misalnya itu memang harus diseragamkan gitu ya, artinya untuk PKN ya semua dosen pengampu menggunakan materi yang sama, atau tadi beda dosen misalnya boleh menggunakan atau cara yang berbeda misalnya. Tapi kalau saran saya sih kalau memang mau diseragamkan lebih baik diseragamkan supaya tidak ada perbedaan gitu ya yang terlalu mencolok. Bisa dilihat dari misalnya indikator penilaian ataupun CPL CPMK-nya yang ini ada nggak sih ternyata di materi yang dosen yang A misalnya itu ada di pertemuan ke-9, ternyata CPL yang ini yang dimaksud di dosen yang satunya itu ada di materi yang kesekian. Nah, artinya supaya seragam kalau saran saya sih. Nanti saya koordinasi juga dengan teman-teman di teman-teman dosen PKN yang lain. Itu aja sih, Bu. Tinggal nanti atur waktu. Yang jelas mungkin kalau nanti di sekiranya memang harus ketemu offline, bisa ditanyakan ke persediaan waktu dengan teman-teman dosen yang lain. Soalnya nih juga agak ramai nih, Bu. Ini gimana sih? Maaf ya, bukannya ini sebagian kayak, loh ini TLC atau UPJ kok ngasih jadwal suka dadakan misalnya gitu. Atau nggak ditanya dulu ke dosennya bisa atau tidak. Nah, jangan sampai ada yang terbersit perkataan seperti itu kira-kira, jadi jangan sampai miskoordinasi aja. Saya bilang karena memang ini jadwal juga mungkin kan sudah bagian dari itu, ya sudah ya kita ikutin aja. Kalau saya sih secara pribadi ya demikian, tapi kan yang lain kan barangkali ada pandangan yang berbeda gitu, Bu.
Iya, Itu sih. iya, iya. Terima kasih Pak Yusuf. Untuk koordinasi akan saya lakukan segera. Untuk keseragaman materi itu sudah dihimbau di jauh-jauh hari. Namanya satu mata kuliah itu seharusnya seragam supaya tidak punya pemahaman yang berbeda-beda dan bervariasi. Karena materi juga akan mendukung ketercapaian CPL kita gitu ya. Terus mengenai jadwal dadakan, lagi-lagi ini saya juga bingung juga ya menyikapi teman-teman dosen PKN gitu karena jadwal kita untuk berkoordinasi itu saya mengambil satu jadwal mengajar sebenarnya. Saya nggak tahu apakah teman-teman ambil kesibukan lain saya nggak tahu, tapi kan ini masih jadwal PKN ya di hari Selasa. Saya rasa tidak ada kendala Pak Yusuf gitu. Dan ini Harusnya. jadi mohon Karena maaf juga saya ya. mereka masih online Petraverse kan hanya mantau sambil akses teman-teman. Sebenarnya kalau bergabung Iya. aja kan bisa gitu. Tadi saya juga Iya kan ya standby kan kita tetap standby tetap bukan berarti kita standby, libur. iya. Iya bukan berarti kita libur gitu. Kalau libur itu namanya makan gaji buta Pak Yusuf. Oh iya ini saya juga wah luar biasa ini menyikapi teman-teman dosennya. Tapi itulah kembali ya tidak bisa mengontrol pola pikir orang Pak Yusuf dari kami ya. Tidak korupsi waktu sebenarnya tidak juga dadakan sebenarnya karena eh, ini tuh sudah disampaikan setiap kali Minggu banyak. koordinasi lewat email juga. Cuman mungkin ya tadi, mungkin kita dosen juga kayak mahasiswa gitu ya, jarang buka email, jadi nggak tahu informasi ya kan ya. Dengan alasan sibuk. Nah ya itulah. Tapi kami terima kritik dan saran itu Pak Yusuf untuk perbaikan juga untuk perkembangan ke depan juga ya. Oke, Alhamdulillah saya rasa sudah tepat pukul 11. Kita on time sekali ini. Meetingnya pas banget, tepat pukul 11. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim Petra, Bu Valesia, Bu Candy, Bu Jevi. Kami tunggu segera data-data yang tadi sudah dikolek untuk kami juga jadi bahan evaluasi dan laporan kepada teman-teman mahasiswa, dosen, dan juga pimpinan. Terima kasih juga untuk Pak Yusuf mewakili dari tim dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Apa yang sudah kita bahas hari ini, seperti biasa akan saya buatkan notulensinya, akan saya kirimkan segera, mungkin agak sore atau mungkin besok lagi jangan-jangan saya kirimkan notulensinya karena hari ini seperti tadi ya hari Selasa hari rapat, saya juga harus prepare untuk rapat lagi karena siang ini juga akan ada evaluasi pembelajaran bersama dengan dosen-dosen UPJ. Itu saja mungkin yang disampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk masukannya, informasinya. Mohon maaf untuk segala kekurangan selama berkoordinasi. Salam sehat selalu. Selamat siang. Terima kasih.